bukan belaga film saya nggak, memang saya nggak ngerti. Jangan berpura ini itu sudah tahu gimana teman-teman itu menghujat atau gimana. Ada Bang Zuma naik Aku nggak pernah kan bang? Mana nggak ada. Aku nggak pernah kan dengar orang Kristen menghujat. Aku ada nggak pernah bang. Iya Itu. ada Bang Zuma loh. Iya mana nggak ada. Ada itu aku tag. Enggak, itu tuh kok itu palsu, itu bukan asli. Ya, Aku ikut jangan itu. lupa pengikutnya berapa dicek. Ih beneran 18K itu. Oh gitu, 18K berarti ya Berarti beliau itu mampir lewat. Tapi ini kalau yang 01 kayak begini ini biasanya la ilaha illallahnya di belakang. Kalau Bang Zuma tuh. Ya Allah. Kalau 18K beneran Aku ini. yang nyalek apa gimana? Ini minta tolong moderator naik, aku nggak bisa. Udah naikin. Nih. Ini mang Jadi kamu moderator Kanda biar aku naik. nggak bisa dipencet, nggak bisa dijadikan. Waalaikumsalam. Kak Nora tadi mana nih Kak Nora? Iya. Ini enggak ada. Bu, nah nih Bang Zuma 02 lagi Queen. Ini enggak ada sayang. Ini itu tuh aduh. Itu Bang Zumaan, bukan Bang Zuma asli. Ya tergantung ini pengikutnya. Bunda kalau ada Bang Zuma pasti Bunda tahu lewat itu karena Nih kedalaman. bentar aku kirim ke Kanda ya. Tuh muncul lagi tuh. Ini beneran nih Bang Zuma naik guru ndak? Ini beneran ini tuh yang Bang Zuma 11.000. 3, Bang Zuma 3 kah? Iya, yang 11.000 itu beneran itu. Iya, yang Bang Zuma 3. Kalau Bang Zuma 3 iya tuh. Kalau yang 2 itu ini nih Bunda cobain. Gak ada lagi, orangnya cuma lewat aja. Lewat doang. Karena sinyal. Biasanya beliau kalau mau naik langsung permintaan naik aja itu. Iya. Soalnya udah 7 kali naik ke sini begitu. Nggak ada yang di ini. Udah lewat. Beliau sebenarnya Bunda sudah menjadwalkan. Coba aku ke Komal si Anu gitu. Walaupun kita suruh naik, beliau kalau nggak ada jadwal nggak naik begitu. Iya, beliau patroli aja, ngelihat aja. Cuman sayangnya sinyalku begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada lagi yang mau naik, cuma aku nggak bisa mengoperasikan. Nih ada, nih beneran beliau nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semangat siang teman-teman Kristen. Iya, akun saya 4-4-nya habis, nggak bisa naik. Kenapa? Kok bisa begitu? Masih ini belum bangkit. Dari ketiga awas guru ndak. Harus diumpetin. Itu dia makanya. Alhamdulillah ada. Beneran beliau tadi itu. Tadi yang 03, Ada akun ini yang masih bisa. 03, 01, 02 itu beneran Bang Zuma kah? Iya, beneran. Oh beneran. Bener. Bingung. Ini maaf, Nggak bisa ini naik kangen sama singa Allah kayaknya nih guru ndak ini nih. Masya Allah. Kemana aja muaranya langkah ini menuju ke situlah. Iya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku cabut moderator dulu ya guru ndak ya. Ya, takutnya ada yang jahil. Alhamdulillah baru berjumpa dengan Bang Zuma. Selama ini dengar suaranya di YouTube aja gitu. Salam kenal Bang. Iya bang ya bang. Biasanya orang takut sama Bang Zuma bang.
Iya benar. Abang kok berani? Berani karena benar gitu. Oh gitu. Nggak dibilang Bang Suma itu dikenalnya ini penghujat gitu loh Bang. Makanya orang-orang menghindar, takut orang jadi kena musibah nanti kalau dekat sama Bang Suma. Iya, Gitu, teruskan Bang. perjuangan Bang. Semoga Alhamdulillah insyaallah. semoga tidak ada lagi subhat-subhat yang di luar sana gitu. Ya, kalau yang itu pasti akan selalu mengiringi. Hak dan yang batil itu akan selalu seiring. Iya Bang. Tadi Iya. Salam kenal Bang ya. saya kenal ya. Tadi ada orten yang masuk, katanya kita umat Islam tuh katanya Allah Subhanahu Wa Taala menyembah Nabi Muhammad gitu. Tadi sempat masuk sih saya gitu untuk mengkontak sedikitnya. Jadi kalau ungkapan-ungkapan seperti itu ungkapan biasa, ungkapan orang yang wujudnya manusia, tapi akal nggak dipakai. Jangankan mengatakan Allah nyembah manusia, manusia aja mereka sembah, jadi itu hal biasa. Mereka berbicara mengenai Allah, tapi mereka nggak tahu dia sedang ngomong apa gitu, Bang. Iya. Karena Allah itu kan laisa kamitslihi syai'. Sama tadi malam saya dijejal dengan pertanyaan terkait dengan Allah. Umat Islam menyembah Sat gitu ya kan. Iya. Umat Islam menyembah Sat. Tapi saya tanya, tolong tunjukkan kepada saya, buktikan bahwa yang kami sembah itu adalah Sat. Karena Sat itu kan substansi, Sat itu adalah materi. Dia ternyata nggak mampu menunjukkan, hanya menuduh. Allah itu Sat katanya. Nah, tolong tunjukkan. Tidak bisa. Giliran saya tanya, Anda butuh Sat apa terhadap sembahan Anda Yesus? Sat padat, Sat cair, ya, Sat besi ada. Semua Sat ada pada diri Tuhan saudara. Akhirnya dia kabur. Nah, inilah celakanya kalau beragama tanpa ilmu. Benar Bang. Ya. Karena disamakan dengan bahasa kita, bahasa Arab itu kan lain huruf aja beda, kayak yang muda-muda aja kayak amin, amin, amin gitu beda. Artinya tuh Iya, benar. 4 apa 5 ya. Apalagi Iya. zat itu dah banyak sekali artinya. Kecuali orang yang ahli sekali tafsir baru ngerti. Kalau hanya sekedar nano gitu ya begitulah jadinya gitu. Iya, benar. Oke, mungkin ada teman kita dari Kristen, kita bisa diskusi ringan. Ada Bunda Chat itu Bang Zuma yang di sebelah. Ya, gimana? Oh, saudari saya ini, Oh Mbak iya. Ted. Iya. Nah, Masya Allah. Yang semuanya, Bang Juma. Iya Mbak. Kita kabar, diskusi apa nih? Baik, seperti biasa, alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Saya juga baik-baik juga, Bang. Alhamdulillah. Bang Iya, Sina, gimana kita? Bang Sina, Ada yang noise. Noise sekali tadi. Dinaikkan lagi kembali. Host, minta tolong host. Iya Bang. Bang Juma. Bang Singa juga. Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Gimana, Saya Bang? tuh menurut biar ada saudara-saudara yang mau non Islam yang naik gitu. Pamit dulu. Iya. Assalamualaikum Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. diseleksi dulu. Selamat siang mencerdaskan. Selamat siang, Ya. Madam apa siapa ini biasanya? Bundo, jangan panggil madam-madam, Bunda orang Padang. Bundo, Selamat siang semuanya. Selamat siang. siang. Tadi mau melanjutkan narasi dari Bang Zuma tadi, di mana hasil diskusi itu mempertanyakan Allahnya orang Islam itu zat gitu ya. Zat ini itu di dalam perspektif iman Kristen itu maksudnya apa gitu. Jadi biar kita tahu juga. Iya. Silakan Kalau dijelaskan aja. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai zat, ada 2 kata yang harus kita pahami. Yang pertama,
kata yang berarti hakikat. Nah, terus yang kedua yang berarti materi. Nah, kalau zat itu materi, sedangkan kalau zat itu adalah hakikat. Hakikat ini terhadap Tuhan, Allah, itu tidak serupa dengan apapun, sehingga dia tidak bisa berupa materi. Kalau dikatakan zatullah artinya hakikat Allah. Hakikat Allah ini apa? Hakikat Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Kenapa tidak bisa digambarkan dengan apapun? Karena makhluk tidak memiliki kapasitas untuk melihat daripada wujud keberadaan Allah. Berbeda dengan zat. Kalau zat itu kan materi. Zat itu adalah zat yang membentuk materi, yang membentuk objek, elemen. Dengan kata lain, zat ini adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan kalau Allah, bagaimana kita bisa mengatakan dia menempati ruang? Bagaimana bisa kita mengatakan dia memiliki massa? Sementara laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kita mau serupakan dengan apa? Sehingga dia sama, gak ada. Makanya ketika para nabi memperkenalkan, Bani Israel memperkenalkan tentang Tuhan, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang sama seperti engkau di atas muka bumi ini dan di langit yang pernah kami dengar. Ulangan, 2 Samuel 7 nomor 22. Nah, itulah pembeda antara zat dengan zat. Seperti itu. Oke. Bung, kalau di dalam bahasa Indonesia zat ini apa itu? Tentu zat yang Anda maksud tuh ya, bukan zat yang berupa materi tadi. Kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, itu zat itu apa itu? Ya, jadi kalau dari bahasa Indonesia, zat ini kita lihat dari fungsi. Ada dua jenis, zat tunggal atau unsur dan senyawa dan campuran atau campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau kita belajar tentang fisika, perubahan-perubahan fisika, pasti kita tahu bahwasanya ketika berbicara mengenai zat, itu merupakan pelengkap dari satu massa yang melekat antara ion-ion satu dengan yang lain sehingga membentuk satu materi. Contoh misalnya zat yang ada pada diri manusia atau zat yang ada pada diri benda. Itu adalah sesuatu yang memiliki keadaan di mana dia butuh ruang, dia butuh massa. Itu zat. Dan itu dimiliki oleh makhluk. Contoh misalnya Yesus, itu makhluk, zat. Sementara yang mengutus Yesus itu bukan makhluk, makanya tidak bisa disebut zat, tapi disebut zat, hakikat. Seperti itu, Bang. Apakah dapat saya katakan begini? Alo SWT itu zat? Nggak bisa. Nggak bisa Berarti ada dikatakan dua seperti unsur. itu. Nggak bisa dikatakan begitu, karena zat itu adalah kata yang harus berkesinambungan dengan kata Allah. Zatullah artinya hakikat Allah. Nah, kalau kita berbicara mengenai zat aja, zat apa dulu? Apakah zat manusia? Apakah zat alam semesta? Atau zat Allah? Makanya zat ini adalah kata ketika disandingkan dengan Allah, maka kata ini nggak bisa terpisah. Karena akan melahirkan sebuah definisi yang salah. Maka dia harus disandingkan zatullah, zat Allah, hakikat Allah. Tidak bisa dikatakan hakikat Allah itu apa? Itu pertanyaan salah, itu pertanyaan keliru. Oke, saya bisa ambil kesimpulan bahwasannya ya, segala sesuatu ya yang akan menjadi cikal bakal bahwasannya keeksistensian Sang Maha Pencipta itu ya, yang bernama Alo SWT itu, ia menyatakan segala sesuatunya melalui zatnya kah apa melalui apanya dia gitu loh. Menyatakan dirinya melalui ciptaan. Menyatakan dirinya melalui ciptaan. Artinya yang disalurkan ke ciptaan itu apanya dia? Apa zatnya, apa apanya? Ciptaannya. Tidak, si ciptaan tadi ia menerima apa yang menjadi pesan dari Sang Pencipta,
itu dinamakan apa? Apakah dinamakan Ciptaan. zat? Ciptaan, ilham, wahyu, itu. Ciptaan, ilham, wahyu. Jadi Allah menyatakan diri. Allah begini. Ketika Tuhan pencipta sang Khalik ini belum menciptakan makhluk, tak ada yang tahu kalau dia itu ada selain dirinya sendiri. Kita bisa berbicara mengenai Tuhan, kita bisa kemudian pandai mengucap, membahas tentang keberadaan Tuhan karena kita telah diciptakan sama Tuhan itu sendiri. Maka pertanyaan logikanya, apakah sebelum penciptaan Tuhan itu tak ada? Sebelum kita dicipta, apakah Tuhan itu tak ada? Nah ini logika sederhananya. Sebelum kita dicipta, apakah Tuhan itu sudah ada? Oke, itu nanti Anda harus jawab pertanyaan Anda itu sendiri. Tetapi Sekarang kalau kalau saya tanya kepada saudara, jawabannya apa? oke, berarti Anda sekarang bertanya kepada saya. Sebelum kita diciptakan, ciptaan diadakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Kasih saya waktu 1 menit atau 1 menit. Iya, silakan, silakan. Ketika Anda bertanya, ketika belum ada ciptaan, artinya apakah sang pencipta itu telah ada? Di dalam iman kekristenan itu sudah jelas, ya. Ketika adanya ciptaan, maka dia butuh esa, ya. Dia butuh satu, dia butuh ehad, dia butuh angka di sana, ya. Akan tetapi itu ketika sudah ada penciptaan. Adanya engkau karena ada aku, adanya aku karena ada engkau, adanya satu karena ada dua, ya. Anda mengatakan bahwasannya Allah SWT itu satu. Ya, saya tidak bisa menolak itu, ya. Akan tetapi iman kekristenan, ya, butuh satu, yes, karena sudah ada dua, ya. Butuh esa, yes, karena sudah ada yang lain-lain, ya. Aku adalah aku, ya, aku adalah awal dan akhir. Itu memberi informasi setelah ada yang lain. Namun saya masuk kepada substansi apa yang menjadi pertanyaan Anda. Apakah sebelum ia menciptakan segala sesuatu, apakah keeksistensian dia sudah ada? Di sini saya mau menjawab, ya. Seperti di Yohanes 1 ayat 1, ya, itu memberi kita informasi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, keterbatasan KBBI, ya, ataupun ya masuk ke ranah iman, tentu firman yang dikatakan di sana itu luas maknanya. Yang pertama, firman itu mencakupi pikiran Allah itu sendiri. Yang kedua, firman itu mencakupi kehendak Allah itu sendiri. Ia menyampaikan segala sesuatu, kehendaknya atau pikirannya itu. Dengan cara apa? Dengan cara ia berfirman. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Baik, kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita. Artinya, ia menyampaikan segala sesuatu kehendak melalui ia berfirman. Ya, itu mencakupi segalanya bagi kami firman Allah itu. Apakah Allah dan firman Allah itu ada yang duluan, ada yang belakangan? Tidak. Di sana sudah jelas memberi kita informasi. Sejak kekal sampai kekal, Allah sudah kekal beserta kehendaknya. Ya, yang dikatakan di sana Kejadian 1:2, ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya kita masuk ke dalam ranah, ya, keimanan ataupun ranah tentang firman ilahi. Artinya di sana roh Allah yang memberi sumber kehidupan atas samudera raya atau sekarang atas bumi langit. Nah, ketika Anda bertanya apakah Allah sudah ada? Yes. Ia ada sejak kekal, ya, sampai kekal. Ia sudah maha ada sejak kekekalannya. Ia tidak, ketika belum diciptakannya segala sesuatu menurut kehendaknya, ia tidak membutuhkan satu. Karena dia memang satu, mau satu dengan siapa? Ya, ia tidak butuh lagi yang namanya esa. Mau esa dari siapa? Belum ada makhluk diciptakannya, malaikat maupun yang lain-lain. Ya, ketika Anda mengatakan, oh, Tritunggal itu 3 Allah, 3 Tuhan. Oh, Yohanes 1 ayat 1, ya, di sana 2 yang menjadi kekal atau bagaimana, ya? Di sana tidak seperti itu. Artinya
kehendak Allah sudah kekal bersama Allah itu sendiri. Kenapa ada Allah? Kenapa ada kehendak? Kenapa ada roh Allah? Kenapa ada firman? Ya, karena ia menyampaikannya kepada makhluk setelah makhluk itu diciptakannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lebih spesifik lagi atau bagaimana, silakan. Ya, jadi pertanyaan saya nggak dijawab secara ringkas ya. Anda melebar kemana-mana. Pertanyaan saya sederhana. Apakah sebelum penciptaan Tuhan itu sudah ada? Kita sepakat Tuhan itu sudah ada. Artinya Tuhan tidak butuh berubah wujud untuk membuktikan dirinya ada. Bagi orang-orang yang berpikir Tuhan itu sudah ada. Yang berpikir. Jadi tidak perlu Tuhan itu menjadi manusia, menjadi batu, menjadi awan, menjadi pohon, atau menjadi apapun. Tak perlu. Kalau Tuhan itu sudah ada. Makanya dikatakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana ceritanya kemudian supaya kita ini tahu bahwa Tuhan itu ada? Akal disimpan oleh Tuhan di dalam batok kepala. Itulah yang disebut iman. Kalau yang dilihat itu bukan iman, itu percaya. Anda percaya ada buku karena Anda melihat. Itu bukan iman. Saya beriman kepada buku, beda. Saya beriman kepada pulpen, itu beda, bukan iman. Saya beriman kepada Prabowo, itu bukan iman. Saya beriman kepada Jokowi, itu bukan iman. Saya percaya. Saya yakin kepada Anda. Anda yakin karena Anda melihat saya. Itu bukan status iman. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Karena kenapa? Di atasnya yakin. Karena tidak dilihat oleh mata. Tapi kemudian diyakini sepenuh hati bahwa itu mutlak. Wujud ada. Maka statusnya naik satu tingkat, namanya iman. Jadi di Kristen itu nggak ada iman. Yang ada percaya, yakin. Kata iman juga hanya diambil dari Quran. Nah sekarang gini. Ketika Anda percaya bahwa sebelum kita dicipta sudah ada Tuhan. Pahami bahwa Tuhan tidak perlu kemudian menjadi bayi untuk menjadi ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku, bukan dia yang berkehendak, tapi yang berkehendak adalah Sang Tuhan yang tadinya berdiri sendiri tanpa makhluk. Makanya Al-Quran mengatakan terkait saudara-saudara Kristen, iyantu'una min dunihi illa inata, yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala. Yang mereka sembah selain daripada Tuhan itu adalah berhala. Kenapa kami mengatakan Kristen menyembah berhala? Karena segala sesuatu di luar dia, hakikat dia yang tadinya berdiri sendiri, itu ciptaan. Sekarang ketika saya ditanya, wahai Bang Suma, ya, sebelum penciptaan alam semesta, apapun itu, malaikat, setan, alam semesta, langit, dan seterusnya, Tuhan berdiri sendiri, ya, benar. Dalam bentuk apa dia berdiri sendiri? Tak ada yang bisa menggambarkan. Kita mau menggambarkan seperti apa? Berdiri sendirinya Tuhan itu dia berbentuk manusia, berbentuk apa? Kita nggak bisa menggambarkan itu. Sehingga ketika Tuhan itu kemudian mencipta, lalu kemudian ada unsur yang keluar dari dirinya, hakikatnya, maka semua yang keluar dari dirinya itu adalah ciptaan statusnya. Pahami itu. Apapun yang keluar dari Tuhan yang sendiri, itu semua ciptaan. Mau dia malaikat, mau dia manusia, mau dia hewan, atau apapun itu, statusnya adalah ciptaan. Kenapa statusnya ciptaan? Karena dia setelah Tuhan itu ada. Dia ada setelah Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan Kristen menyembah berhala. Karena Kristen menyembah makhluk, yaitu Yesus. Di mana Yesus pada saat Tuhan berdiri sendiri, Yesus belum ada. Segala sesuatu yang keluar setelah Tuhan sendiri mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu dituhankan, maka itu berhala. Nah itu, ketika Tuhan berdiri sendiri, Maria nggak ada, apalagi anaknya. Inilah kesalahan fatal yang diimani, yang dipercayai oleh orang Kristen. Menuhankan manusia yang ada setelah Tuhan mengadakan. Demikian, Bu. Iya, saya mau salam dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku Muslim. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mencerdaskan. Masya Allah.
Bagaimana kalau kita arahkan ke Bunda Ted dulu, Bang Zuma, pertanyaan tadi? Iya, silakan aja Bunda. Silakan Dinda Ted, Ya, buka baik. mute-nya. Silakan. Ya, baik. Saya mau bertanya tadi Bang Juma masih terkait dengan Zatullah itu ya. Apakah Zat Allah itu memiliki wujud? Itu yang pertama. Apakah Zat Allah itu memiliki sifat-sifat? Karena kalau dari sudut pandang perspektif teologi kekristenan, Allah itu adalah wujudnya ada roh dan memiliki sifat-sifat seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan seturut dengan kita dan seperilaku, begitu. Gimana Bang Juma, silakan. Iya, tadi di awal saya mengatakan pertanyaannya keliru ketika bertanya apakah zat Allah. Nah, itu keliru tuh. Karena zat yang dimaksud di sini adalah hakikat. Artinya hakikat Allah. Apakah hakikat Allah itu wujud? Wujud ini bahasa Arab yang disandur masuk dalam bahasa Indonesia. Wujud artinya ada. Apakah hakikat Allah itu ada? Ada. Makanya disebut wujud. Salah satu sifat Allah itu wujud. Ada. Nah, permasalahannya sekarang, keberadaan Allah itu kita tidak bisa raih dengan mata, dengan kuping, dengan alat panca indera kita. Kenapa? Tadi pertanyaan pertama saya tadi, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah itu sudah ada. Adakah yang melihat dia? Tak ada. Adakah yang mengetahui tentang dia? Tak ada. Maka kemudian dia menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan malaikat, menciptakan semua ciptaan. Semua yang ada setelah dia itu statusnya adalah ciptaan. Siapapun itu, mau Yesus, ibunya Yesus, kakeknya Yesus, semua adalah ciptaan. Nah, kalau berbicara mengenai keberadaan Allah, apakah dia roh? Bukan. Karena roh itu ada setelah penciptaan. Roh itu adalah makhluk. Roh itu makhluk halus. Sementara Tuhan bukan makhluk. Pencipta langit dan bumi ini bukan makhluk. Berarti pencipta langit dan bumi ini bukan roh. Roh itu makhluk. Dimensi yang digunakan oleh Tuhan untuk melengkapi makhluk yang lain. Semisal tanah, air, udara. Itulah makhluk itu. Itulah roh itu. Roh adalah dimensi yang digunakan oleh Tuhan sebagai spirit untuk menghidupkan manusia. Makanya Tuhan tidak serupa. Maka Tuhan tidak serupa dengan makhluk, maka Tuhan tidak serupa dengan roh. Kenapa saya katakan Tuhan tidak serupa dengan roh? Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22 mengatakan laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10:6 laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang kemudian serupa dengan Tuhan itu. Yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita rasakan, tak ada yang serupa dengan Tuhan. Tapi ada. Sama seperti akal. Orang mana yang bisa mengatakan akal itu tak ada? Semua orang akan mengatakan akal itu ada, kecuali orang gila. Tapi adakah di antara kita yang bisa menunjukkan wujud keberadaan akal itu seperti apa bentuknya? Tak ada. Siapa bilang rasa manis itu tak ada? Manis itu ada. Tapi mana di antara kita yang bisa menunjukkan manis itu seperti apa wujudnya? Tak ada. Tapi ada. Itulah level iman. Itulah level iman. Kami umat Islam percaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Meskipun kami tak melihat secara kasat mata. Tapi dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya tubuh kita ini, dengan adanya suara yang keluar dari mulut ini, bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Saya ingin membagikan sebuah data di dalam 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan sifatnya adalah kekal. Yesus kelihatan,
maka dia disembah, jatuh kepada pemberhalaan. Demikian, silakan. Ya, saya ingin menanggapi. Anda tadi mengatakan Allah SWT itu wujud, namun wujudnya tak ada dan bukan roh. Dan roh yang Anda katakan tadi roh Allah ya. Roh Allah atau mute Bang, mute. Silakan direspon lagi apa yang disampaikan Kok di-mute? Bang. Halo? Nggak ada yang nge-mute bang. Masa di-mute orang lagi bicara kan nggak pada hujatan. Silakan. Itu Ya, yang pertama saya ulangi lagi ya. Jawaban dari penjelasan dari Jumat tadi, ia mengatakan wujud Allah itu ada, namun tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dipikirkan, bisa diwujudkan dengan materi. Namun wujudnya ada. Dia menganalogikan ketika kita memiliki akal, adakah orang yang membuktikan akal itu ada wujudnya? Ya, tentu kalau beranalogi seperti itu kita akal sebagai ciptaan. Ya, akal kita itu tidak sifat kekal. Ya, ketika kita meninggal kita sudah nggak pakai lagi akal kemanusiaan kita. Ya, namun di sini saya mau mengatakan begini. Anda tadi mengatakan roh Allah itu bukan roh. Terus roh Allah, ia memakai dimensi, ya, dimensi duniawi untuk menyatakan karyanya. Di dalam iman Kristen, ya, di sana dikatakan justru roh Allah itulah yang menciptakan dimensi kehidupan seperti di Kejadian 1 nomor 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya, roh Allah itu memberi sumber kehidupan di samudera raya atau sekarang ini bumi langit, ya. Segala sesuatu yang bersifat hidup ataupun benda mati, adanya benda-benda tersebut tentu yang memberi sumber kehidupan atas ekosistem apa yang terjadi di alam semesta ini itu dari rohnya. Ya, dari rohnya yang memberi sumber kehidupan. Ia menyampaikan melalui pikirannya, melalui kehendaknya. Segala sesuatu, oh saya mau menciptakan manusia. Ia menyampaikannya melalui ia berfirman. Nah, ketika Anda mengatakan Allah itu berwujud dan wujudnya itu tidak kelihatan, ya, Anda lagi-lagi mempercayai bahwasannya Allah itu eksistensinya atau hakikatnya itu adalah zat. Ya, ditanya zat yang bagaimana? Zat Allah itu adalah Allah itu sendiri, kan begitu. Zat Allah itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Ketika Allah dikatakan zat, hakikatnya, maka yang terjadi apa? Allah menciptakan alam semesta ini melalui apanya? Apakah melalui zatnya? Apakah melalui wahyunya? Apakah melalui perkataannya? Itu yang Anda belum jelaskan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi kan saya sudah terangkan. Sejak kekekalan, sebelum segala sesuatu diciptakan, itu ia sudah maha ada, beserta kehendaknya atau firmannya, atau rohnya yang memberi sumber kehidupan atas alam semesta yang mau dia bangun, yang mau dia ciptakan. Ya, ketika Allah itu roh, maka roh Allah itu ya kekal bersama Allah. Bukannya Allahnya ada duluan baru diciptakannya rohnya. Bukan. Allah itu roh. Mahadir, goib. Ya. Jadi ketika ia menyampaikan segala satu kehendaknya, ya cukup dia berkata-kata, cukup dia berkehendak. Jadilah maka jadilah. Ya, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, Yesus ini lain lagi ceritanya. Jangan Anda sama-samakan hakikat keilahian Yesus dengan tubuh kemanusiaan untuk bisa dipaku oleh tentara Romawi. Itu nanti kita bahas. Kita membahas tentang apa yang menjadi hakikat ilahi itu. Dapatkah ia kita jelaskan secara gamblang? Ya, jangan nggak bisa jelaskan keberadaannya. Ya harus bisa dong. Kalau gitu kita iman kepada hal-hal yang buta, yang bersifatnya nggak tahu lah. Gitu. Silakan. Iya, itulah saya katakan Anda nyembah berhala. Karena Tuhan Anda harus nampak.
Sementara tadi di awal kita sudah sepakat tuh bahwa Tuhan sebelum ada ciptaan, sebelum ada kita nih yang sok tahu tentang Tuhan, kita sudah memahami Tuhan itu ada. Meskipun Tuhan itu tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluknya. Tapi kita harus menuntut, oh tidak, Tuhan itu harus lahir jadi bayi. Tuhan itu harus begini. Itu maunya kita, karena kita dipres dengan doktrin dan dogma barat. Tapi coba bertanyalah sedikit kepada orang Yahudi yang paham tentang kitabnya mereka. Jangan hanya berfokus kepada doktrin dogma barat. Ya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwasanya beda Yesus, beda ini, nanti lagi kita bahas itu, ada sisi keilahian. Dari mana makhluk ada punya sisi keilahian? Sudah dikatakan bahwa siapapun yang ada belakangan itu makhluk. Siapapun itu, mau dia sakti seperti apapun dia, mau dia bisa merubah dunia ini menjadi bubur sekalipun, kalau dia datang setelah yang awal tadi lebih ada lebih dulu, yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, maka dia jatuh statusnya adalah ciptaan. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Allah kemudian mengadakan, bagaimana Allah pencipta langit dan bumi ini mengadakan makhluk supaya dikenal bahwa ada yang disebut Khalik. Allah kemudian mengatakan innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah, jadilah matahari jadi, bulan jadi, Mars jadi, planet lain jadi, Adam jadi, Hawa jadi, si fulan jadi, Yesus jadi, Maria jadi, semua jadi. Itu Tuhan. Jadi setelah dia menciptakan, segala sesuatunya itu adalah makhluk, bukan Tuhan lagi. Masa Tuhan menciptakan Tuhan? Ini logikanya dipakai. Ya, masa Tuhan menjadikan dirinya menjadi makhluk? Itu logikanya dipakai. Kecuali ajaran paganisme boleh, tapi kok ngaku ajaran para nabi, tak ada Tuhan menciptakan Tuhan, tak ada Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Pahami itu. Nah, sekarang kita lihat, dan tadi dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 55 nomor 11. Bagaimana Tuhan mengadakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada? Kata Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserahkan kepadanya. Makanya di dalam Mazmur 33 dikatakan, di data nomor 9, jelas sekali bahwa Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi tadinya dia berdiri sendiri tanpa makhluk. Berdiri sendiri tanpa makhluk. Setelah dia inginkan kemudian terjadi makhluk, maka dia memberi perintah. Jadilah terang. Terang jadi. Jadilah gelap. Jadilah malam. Jadilah bumi. Jadi bumi. Jadilah Adam. Jadi Adam. Sehingga adalah yang disebut makhluk. Nah, sekarang bagaimana Tuhan ini bisa kemudian diketahui keberadaannya? Tuhan menitiskan secuil ilmu pengetahuan kepada kita. Apa itu? Akal. Dengan akal inilah manusia ini bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Contoh, seekor binatang bisa kita ketahui keberadaannya meskipun kita tidak melihat wujud daripada binatang tersebut. Tetapi karena kita melihat jejaknya, maka kita pasti dengan akal mampu mengetahui di sini ada singa. Kenapa? Jejaknya ada. Meskipun singa itu tidak kita lihat, tapi karena Allah sudah memberikan alat di kepala berupa chip, yaitu akal, maka akal mendeteksi jejak-jejak serigala ini, jejak-jejak singa ini adalah bukti bahwa di sini ada singa. Bahwa singa itu ada, meskipun wujudnya kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi akal kita sudah bisa membaca, bisa mencerna bahwa singa itu ada. Begitulah Allah memberikan jejak-jejaknya kepada manusia. Alam semesta itu adalah jejak adanya Allah. Adanya siang itu jejak adanya Allah. Adanya air yang jatuh tumpah ruah dari langit itu jejak adanya Allah. Adanya siang dan malam itu adalah jejak adanya Allah. Adanya udara yang kita hirup itu jejak adanya Allah. Adanya kita hidup itu jejak adanya Allah. Adanya lahir bayi dan mati orang itu adalah jejak adanya Allah. Bagi orang yang berfikir. Bagi orang yang tak berfikir,
Tuhan itu kudu harus lahir dulu. Iya, iya. Ini Tuhan kita, halilintar. Itu orang yang tak menggunakan akal. Tak menggunakan akal. Ada jejak singa, nggak percaya ada singa di sini. Mana singanya? Padahal jejaknya sudah ada di mana-mana. Diterkam sama singa, baru sadar kalau ternyata singa itu betul ada. Diterkam oleh maut, masuk ke dalam kubur, baru sadar, oh ternyata Tuhan itu benar ada. Tidak perlu lahir jadi manusia. Inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang kafir yang mereka sembah itu hanyalah berhala. Jadi coba kembalikan kemudian steling awal logika Anda tuh, yang mengatakan Tuhan itu ada meskipun makhluk belum diciptakan, Tuhan itu sudah ada. Kalau Anda mengatakan nanti Tuhan itu disebut ada ketika dia lahir ke bumi, pindahkan aja akal Anda tuh. Pindahkan akal Anda. Karena ayam pun bertuhan, kambing pun bertuhan, sapi pun bertuhan. Kalau logika itu, kalau pikiran Anda, nanti Tuhan itu ada ketika dia menjadi bayi. Silakan. Iya. Gantian Bang mencerdaskan, izinkan Bunda Ted sabar yang Biar menanggapi. tuntaskan dulu ya. Beliau Sahabat Muslim, kalau ada yang mau menambahkan juga silakan. Nanti Aduh. giliran dia ya. Ini kan diskusi dua arah dulu ya. Bukan tadi itu, yang yang bertanya disampaikan itu oleh Bunda Zuma Ted. ya. Aduh. Yang disampaikan oleh Zuma itu ya, itu logika yang remeh-temeh ya. Itu seperti kita bilang ya, anak-anak ketika dicekoi ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, ya Tuhan, gitu-gitulah ya. Itu sangat remeh-temeh. Yang menjadi persoalan di sini ya, sesembahan Anda menyampaikan segala sesuatu melalui apanya ya. Terus ia menciptakan segala sesuatu melalui apanya? Apa yang dinyatakannya di sana? Apakah zatnya? Apakah kata-katanya? Apakah kun fayakun? Atau wahyu atau apa? Tentu Anda mengetahui keberadaan Allah Anda itu dari apa yang telah diwahyukan kepada Nabi ya, kepada nabinya. Ya, wahyu itu hubungannya dengan sesembahan Anda itu bagaimana? Ya, lalu siapa yang menerima? Siapa juga yang menyampaikan? Ia menyampaikan kepada malaikat itu dengan cara apa? Kalau di iman kekristenan kan sudah jelas ya. Firman Allah seperti yang saya katakan tadi, itu adalah pikiran Allah itu sendiri yang diaplikasikannya melalui ia berfirman. Artinya ketika ia menyampaikan segala sesuatu kehendaknya melalui para nabi, suara ataupun pendengaran ataupun penglihatan para nabi itu diciptakannya. Contoh, Musa mendengar suara Allah atau para nabi ya mendengar suara Allah. Apakah suara itu adalah suara Allah itu sendiri? Tentu bukan. Suara itu diciptakannya melalui ia berfirman. Ya, terciptalah suara, maka makhluk sebagai terbatas ia mendengar suara itu. Ketika adanya Musa melihat api, tentu api itu bukan Allah, itu ciptaan Allah. Namun yang disembah oleh Musa apakah api tersebut? Bukan. Ya, yang disembah oleh Musa hakikat di balik api tersebut. Begitu juga dengan Yesus. Yang kita sembah itu apakah rambut Yesus, hidung Yesus, atau paha Yesus atau betis Yesus? Ya bukan. Yang disembah oleh umat Kristen itu adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Anda juga mengimani Al-Quran Anda itu sebagai kalamullah atau perkataan Allah. Namun perkataan Allah bukanlah kertasnya atau tintanya atau pulpennya. Mencerdaskan, saya potong ya, maaf. Kamu mau khotbah atau mau apa? Kalau mau nanya langsung aja pada intinya sama Gurunda. Oke, Udah ngerti ya, Gurunda, nggak nggak perlu usah. panjang-panjang lebar, oke? Menghemat Jangan waktu, takut. banyak yang lain yang mau nanya. Jangan Silakan. takut. Ini dua arah, konsumsi dua arah ini ya. Iya, tapi kan bukan kamu aja, banyak yang lain. Enggak, Jadi tadi tolong yang apa. mencerdaskan tadi itu yang bertanya itu Bunda Ya Ted. ampun. Jadi kasih dia waktu. Ya Kamu di sini itu bukan untuk berkhotbah. Ya nggak masalah, bagi dia Oke, nggak iya, masalah diam juga. Iya, sekarang sudah diam saya dulu. persilakan. Bunda Ted, silakan. Tapi silakan. nggak perlu panjang-panjang. Biar ditanggapi sama Berkhotbah Gurunda. aja Setelah nanti Gurunda kemana-mana. tanggapin, kamu Bunda udah Ted, biar silakan. ketet gitu langsung. Kenapa harus Apa yang mau takut? disampaikan? Kok harus takut Silakan anak Bunda buahnya Ted. ini? Udah Iya. kamu diam dulu, mencerdaskan. Terima kasih Bunda Aduh. Rose, biarkan saja karena belum mendapat poin atau belum ada kesimpulan yang ditemukan oleh Bang Mencerdaskan. Jadi bolehlah dia
bertanya Enggak, udah pada tiap seluruh hari keluarga. di mana-mana Komal. Tadi itu Bunda Ted kan bertanya tuh sama Bang Zuma, apa udah Oke, terjawab saya apa lanjut. belum? Oke, saya lanjut. Daripada Enggak bisa. berpolemik, Kalau enggak saya Ya, tutup. gini. Selesaikan dulu Bang Mencret. Nanti ditanggapi Iya. sama Gurunda Zuma. Anda Silakan. menciptakan polemik yang tidak ada faedahnya ya. Di sini kita Oke, gini, menyampaikan mencerdaskan. salah satu argumentasi kita Mencerdaskan. yang tepat. Maaf saya potong bentar ya. Boleh Anda bernarasi sebentar aja, jangan lama-lama, dan apa Ya pada nggak masalah. pokoknya mau Selagi dia ditanyakan masih mau langsung menjelaskan, aja. mendengarkan. Jangan lama-lama, takut sih? itu aja maksud saya kok. Ya kenapa harus takut? Oke, Karena lanjut. ditanya, dia bertanya panjang lebar, saya menjelaskan juga dong. Kenapa harus takut? Nggak ada yang membunuh Anda di sini ya. Anda tetap hidup kok. Santai Langsung aja, nggak usah banyak omong. Ya, Udah langsung. ketika Anda mengimani bahwasannya Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, maka yang Anda sembah itu bukan kertasnya, bukan tinta bolpennya. Yang Anda sembah ya hakikat di balik apa yang menjadi pesan Allah. Begitu juga dengan Yesus. Ya, kami meyakini dia bahwasanya ialah yang menebus dosa kami. Bukan karena ada pahanya, ada bulunya, ada rambutnya. Ya, begitu. Akal dan logika itu dipakai. Jangan pakai standar ganda. Silakan. Ya, Kalau cukup. memang Anda itu Silakan Oke, Gurunda. baik. begitu, silakan. Ya, jadi mohon maaf saudara mencerdaskan. Saya ini orang lama ya. Yang Kristen sembah itu tidak seperti itu yang Anda katakan. Memang kalau Anda menggunakan pola Islam, pola akal, ya sedikit masuk logika sih. Tapi faktanya Kristen itu menyembah anak Maria. Manusia yang kamu sembah itu. Jangan malu, gak usah akui aja. Nih, saya kasih data ya, tak kasih data. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Somotikos dalam bahasa Yunani. Seluruh kepenuhan kealahan, keteotes. Oke? Jadi jasadnya Yesus, mulai dari rambut sampai ujung kuku, itulah Tuhanmu. Ini dalil. Tapi sebagai manusia, pasti kamu malu. Karena udah ketahuan kau menyembah manusia. Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, yang walaupun dalam rupa theos, tidak menganggap kesetaraan dengan theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si theos telah mengosongkan dirinya sendiri, dan theos mengambil rupa seorang hamba, dan theos menjadi sama seperti manusia, dan theos dalam keadaannya sebagai manusia, theos telah merendahkan dirinya, dan theos taat sampai mati, bahkan theos mati di atas kayu salib. Jangan malu-malu, akui aja. Memang kami menyembah firman yang telah menjadi daging, Bang Suma. Gak ada yang bisa kamu tipu di sini, gak ada. Kristen menyembah daging, titik. Jangan kau berhalusinasi. Ya, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, bangkit kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Dalil. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi nggak usah malu-malu. Setiap orang Kristen berdoa, Tuhan kita Yesus, Tuhan Yesus kita, dan seterusnya. Gak usah Anda menyembah Al-Quran, tidak menyembah Al-Quran, tapi menyembah yang di belakang Al-Quran. Tidak usah kamu pakai konsep seperti itu. Malu-maluin. Akui aja Tuhan kami memang pernah menjadi mayat. Dah selesai. Nah kemudian ketika kita berbicara di awal, ini kita berbicara mengenai wujud, keberadaan Tuhan. Bukan kebagaimanaan Tuhan, tapi keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu dicipta. Sebelum Yesus ada, Tuhan lebih dulu ada. Jangankan Yesus, emaknya, kakeknya, buyutnya, opungnya lebih dulu ada daripada Yesus. Makanya saya katakan, Yesus Tuhan kamu itu, kamu memberhalakan manusia. Kamu berhalakan dia. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Allah seperti apa dia menciptakan, tadi kan saya sudah mengatakan kepada Anda, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Apakah itu masih kurang? Sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadilah terang, jadi.
Tuhan berdiri sendiri. Lalu kemudian Tuhan menciptakan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi perintah. Jadilah terang. Dan terang. Jadilah Adam. Jadilah Adam. Adam memiliki kemudian keturunan. Lahirlah, terciptalah terciptalah kemudian Maria. Maria tercipta lagi anaknya, keturunannya bernama Yesus. Di sini Yesus yang kemudian dipermak oleh Romawi Yunani Barat untuk menggantikan dewa Zeus, dijual kemudian sampai ke Indonesia menjadi Tuhan lu, bung. Nah, kena kan, pas kena di belakang otak kiri sebelah kanan, otak kecil sebelah kanan kena. Itu. Jadi saudara mincir diskin, udah berapa kali tak ajarin bahwa kalian orang Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan. Selesai. Ya. Selamat siang Bang Asta. Islam apa Kristen Bang Asta? Ya siang, Muslim saya dong. Muslim. Ini maaf ya Bang ya. Ini kursi buat Kristen satu ya. Ya oke. Ya. Ada yang Salam mau disampaikan? kenal Bang Asta. Ya. Ya, selamat kenal Bang Zuma. Iya Bang. Oke. Tapi saya sebelum itu Mungkin Dinda Indramosi ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Terkait dengan Oh, iya. materi dek. Lama-lama saya kangen dengar suara beliau. Nah, saya boleh enggak sebelum turun ngomong beberapa gitu. Ya, host, silakan host, kembalikan ke host. Silakan. Silakan mau ngomong apa nih Bang? Silakan Bang. Ya, saya ya. Jadi beberapa kali saya debat diskusi, saya kan biasa masuk di room-room Kristen ya. Beberapa kali debat dengan Bang Erben, kemudian Mbak Bom, dan beberapa Kristen-Kristen lain yang tidak begitu dikenal itu sebenarnya mereka itu punya logika bahwa aturan yang terbaru itu kalau memang itu benar-benar dari Tuhan, itulah yang harus diikuti. Sebenarnya seperti itu, mereka punya logika seperti itu. Tapi beberapa kali mereka itu hanya ingin rasionalitas bahwa Muhammad itu benar-benar dari Tuhan atau tidak. Salah satunya dibuktikan dengan mujizat. Tapi beberapa kali saya memang mendengarkan perdebatan Bang Zuma, sering-seringnya itu kalau bicara tentang mujizat Nabi Muhammad, sering-seringnya yang ditonjolkan itu adalah Al-Quran. Coba Bang Zuma lebih membesarkan atau memfokuskan mujizat-mujizat Nabi Muhammad yang begitu banyak sekali jumlahnya, seperti dia pernah memahkan penduduk Madinah di Yasrib 1.000 orang dengan 1 kambing, kemudian dia pernah mengeluarkan Bang Asta, saya potong Bang. Kebetulan kalau diskusi tergantung alur Bang. Iya, Mas. Orang bicara ketuhanan Yesus nggak mungkin mujizat Nabi yang kita hitung Bang. Maaf ya Bang ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau diskusi tergantung gimana pembicaraan itu Bang. Tergantung Iya, judul Bang. Tidak Ya. apa, maksudnya gini loh, saya ditanggapi atau tidak ditanggapi tidak apa-apa. Yang penting, ya 1 menit lah, 1 menit. Iya, soalnya saya pernah ditantang diskusi dengan Bom dengan. Iya, silakan Abang yang membicarakan seperti itu. Maaf ya Bang ya. Oh ya Silakan udah. Gurunda. Ya, yang lain silakan. Teman-teman yang lain silakan. Ada benarnya juga Saudara Asta, memang selama kita berdiskusi selama ini, ketika ditanya tentang mukjizat Rasulullah, itu saya fokusnya kepada Al-Quran. Fokusnya kepada Al-Quran, saya tidak menjelaskan tentang poin-poin mujizat-mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena yang nyata aja Al-Quran ada di tengah-tengah mereka nggak percaya. Jadi kalau kita cerita tentang mujizat Rasulullah kemudian memberikan makan banyak orang, air keluar dari sela-sela jari beliau, mereka justru akan memperolok-olok itu. Karena Al-Quran aja yang nyata di tengah-tengah mereka ada, mereka tolak. Apalagi mujizat-mujizat yang tak bisa lagi dilihat hari ini. Itu sih kesimpulan saya. Tapi itu juga ada benarnya Saudara Asta. Insya Allah nanti kedepannya kita akan tunjukkan mujizat-mujizat Rasulullah seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum sahabat pada masa itu. Silakan. Ya, silakan ditanggapi itu Teti. Itu. Iya Bang, makasih. Oh iya, sebelumnya aku sapa dulu kebenaran ini itu. Nanti ngambek dia teman itu. Bang Kebenaran, selamat siang.
Ya. Ya, selamat siang. Ya, seperti biasa ya Bang ya, nggak boleh kita ketika kita terdesak, nggak boleh kita mengarah ke penghujatan ya Bang ya. Ya, silakan. Bentar, ambil kacamata. Pet, suaranya dibantu adekku sayang, suaranya kurang jelas ya. Oh ya? Iya. Kurang kencang maksudnya. Itu Bang Zuma lagi di mana itu? Suaranya Dengan kayak noise. ke dalam, Pet. Hujan terus. Saya Oh, di lantai hujan 2 ini deras. hujan. Iya, Oke, silakan. siap. Aduh, mana nih kacamata nih? Bang Juma. Halo, Bang. Tadi Abang sempet, Suaranya Mbak Ted ini kecil. iya emang kecil. Nah, ini oke, Ted. Oke, lanjut. Emang suara aku kecil, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa denger ya. Enggak, ini udah oke, Ted. Udah lanjut. Heeh. Kolose 2 ayat 9 tadi Abang sempat singgung nih, sempat utarakan Kolose 2 ayat 9 mengenai sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Abang memahami ini seperti apa Bang Juma? Saya memahami bahwa tubuh Yesus itulah Tuhan. Jasadnya Yesus itu penuh dengan keilahian. Iya. Iya. Jadi ayat yang mendukung itu yaitu yang ada di Yohanes 11 ayat 26. Coba kita cek dulu ya. Yohanes mana nih Yohanes? Yohanes 11 ayat 26. Coba kita cek dulu. Oke. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ini kata Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Oke, dikit dulu ya. Berarti Yesus itu sumber hidup, sama dengan roh yang menciptakan alam semesta sampai manusia selama 6 hari. Sumber hidup. Ya, kemudian kita cek lagi Yohanes 14 ayat 12. Coba apa isinya ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Yesus lagi, ia akan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oke, keep. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah atau yang sifatnya ilahi. Coba lagi masih di Yohanes 14, ini agak banyak ya, satu perikop ayat 1 sampai 31 ini menceritakan tentang keilahian Yesus sendiri begitu. Jadi apa yang tertulis pada Kolose 2 ayat 9 itu ya demikian benar adanya, bahwa di dalam diri Yesus semuanya keilahian ada, mengandung keilahian begitu Bang Juma. Apakah pemahaman Abang bahwa di dalam Yesus itu keilahian itu ada? Apakah bertentangan? Jadi gini. Ya, Diana. Masih lanjut silakan. Ya, silakan Bang. Oke. Jadi kalau saudari saya mengambil Yohanes 11 nomor 26, di situ kan jelas percaya dalam bahasa Yunani kan pisteuo. Artinya percaya, yakin. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati. Percaya sebagai apa? Nah, ini masalahnya itu di situ. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sendiri nih, Yesus yang mengakui bahwa semua firman yang telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, saya bacakan ayatnya ya.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan benar bahwa aku datang daripadamu. Sesuatu yang datang dari Tuhan bukan Tuhan. Dan mereka percaya, nih, murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Tapi saudara mengatakan percaya dia Tuhan. Saya hargai itu, karena Anda Kristen. Tapi Yesus dan murid-muridnya percaya Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 5, coba kita lihat di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 nomor 29. Ya, coba apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana? Yohanes 5 nomor 29. Bacakan ya. Iya, Dan silakan. mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sekarang menurut Yesus menyembah dirinya baik atau jahat? Itu poinnya. Menyembah manusia anak Maria menurut Yesus baik atau jahat? Membunuh Yesus itu baik atau jahat? Itu poinnya. Karena Yesus mengatakan dengan sangat jelas seperti yang ibu katakan tadi, saudari saya katakan. Yohanes 12 nomor 4. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang, apakah Yesus pernah melakukan penyembahan terhadap dirinya? Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Ternyata percaya di sini adalah berbuat baik, bukan menyembah Yesus. Bukan menyembah Yesus itu yang disebut percaya. Yang disebut percaya menurut Yesus adalah berbuat baik. Apa berbuat baik itu menurut Yesus? Melaksanakan segala perintah-perintah Bapa. Di dalam Yohanes 14, data yang sama yang tadi, Yohanes 14 nomor 31, di situ Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan segala perintah yang diberikan Bapa kepadaku. Sekali lagi saya baca. Tetapi supaya dunia tahu, Bang Suma tahu, Mbak Tet tahu, bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Kita harus tahu bahwa Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintah oleh Bapa, oleh Tuhan. Adakah kemudian Yesus diperintahkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Adakah Yesus kemudian diperintahkan untuk menyembah dirinya anak Maria? Tak ada juga. Tetapi yang mengukur kemudian kebenaran daripada kepercayaan adalah 1 Yohanes 2 nomor 6. Coba kita lihat di situ apa yang diterangkan kemudian data yang ada dalam catatan penulis Yohanes. Barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes berapa ini? 1 Yohanes 2 nomor 6. Coba dibaca. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Iya. Ya. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Betul. Sekarang permasalahannya Yesus Kristen atau bukan? Kalau kita berbicara mengenai Kristen, sesungguhnya Yesus itu tidak menurunkan sebuah agama seperti agama Yahudi ya Bang, tetapi pengikutnya lah yang memproklamirkan atau mendeklarasikan kekristenan itu Bang. Oke, baik. Baik. Tapi yakinkah Anda bahwa Yesus memberikan teladan, memberikan pekerjaan-pekerjaan, memberikan contoh pekerjaan cara menyembah, cara beribadah? Kalau pekerjaan-pekerjaan untuk cara-cara beribadah, sikap kita enggak secara detail ya, seperti ada yang di saudara umat muslim yang ada sikapnya mulai dari ambil wudhu begitu. Tidak ada seperti itu Bang, tetapi kita diajarkan kita untuk
menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama itu Iya. yang diajarkan, Bang. Oke, sekarang percaya enggak bahwa orang Kristen ini makan babi? Percaya. Percaya enggak Kristen ini menyembah Yesus? Percaya. Percaya enggak bahwa Kristen ini ibadah hari Minggu? Percaya. Apakah Yesus melakukan itu? Yesus tidak ada melakukan. Tidak melakukan itu. Nah, sekarang kalau begitu Yesus mengatakan akan ada 2 orang yang mengiringi langkahnya. Pertama domba, yang kedua serigala. Siapa serigala di sini di antara Yahudi dan Kristen? Itu tidak bicara masalah keyahudian ya, karena pengajaran pada saat itu berlangsung sampai akhir zaman begitu. Oh, enggak. Berarti yang dikatakan domba di sini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan melakukan perintah dan menjauhi larangannya, Bang. Oke. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang menyediakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apakah orang Kristen taat? Taat, Bang. Taat. Berarti sekarang kita nggak bisa membedakan dong antara Yahudi dan Kristen. Kalau itu saya belum jawab ya, Bang. Nah, itu dia. Penyakitnya itu di situ. Kalau saudari saya mengatakan bahwa Anda adalah domba, itu mustahil. Mustahil. Karena yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ketika Yesus kemudian mengajarkan ajarannya, dia ada dalam sebuah halaman rumah. Dia adalah dalam sebuah pendopo. Yesus mengajarkan dalam lingkaran Yerusalem aja. Di dinding kemudian tempat pengajaran Yesus itu. Artinya gini, Yesus sebagai gembala, domba-dombanya hanya berada di Yerusalem. Nah, Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa yang terjadi kepada domba? Domba menerima. Domba-domba telah menerima. Semua firman domba-domba telah terima. Dan setelah domba menerima semua firman, semua murid percaya dia adalah rasul. Muncul kemudian orang pengikut belakangan muncul mengaku pengikut, tapi tidak percaya dia rasul. Cuma di mulut mengatakan rasul, tapi pola keberagamaan menganggap Yesus Tuhan. Menganggap Yesus Tuhan itu adalah buah-buah dari nabi palsu. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang menyamar. Turunkan saya dulu, saya dilapor lagi. Masya Allah. Pasti kebelah. Kacau ya. makhluk apalah ini yang lapor-lapor nih. Ya biasalah. Kenapa dilaporkan kan itu? Makanya buat teman-teman kita muslim di bawah dibantu ya tap-tapnya biar komanya kuat gitu. Ya, tunggu Mohon bentar ya, ya. repot ya, Bentar lagi repot. Bang Zuma naik. Udah kepanasan kayaknya ini. Iya. Cacing tanahnya ini. Ya, moderator kalau itu bantu naikin ya. Takutnya aku kalau acak-acak ini nge-frame dia. Oke, ini cek dulu. Oke, terima lagi. Udah. Semua murid percaya setelah menerima semua rangkaian firman yang menjadi jatah Yesus, muridnya percaya bahwa Yesus adalah rasul. Itu satu. Bagaimana dengan Yesus? Kalau Yesus sudah mengatakan muridnya percaya dia adalah utusan. Semua murid setelah menerima jatah firman dari Yesus, semua percaya Yesus adalah rasul. Bagaimana kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Enggak memotong ya. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Pekerjaan ini maksudnya mujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Semua mujizat-mujizat yang aku lakukan ini, mujizat-mujizat ini bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah rasul. Jadi muridnya bersaksi dia adalah rasul,
Mujizat-mujizat Yesus bersaksi dia adalah rasul. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi yang sesama dengan Yesus sebagiannya mengatakan apa? Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan di situ? Hai orang-orang Israel. Nah, di sini Anda tidak dipanggil karena Anda bukan orang Israel. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Ayo. Yesus mengatakan, muridku percaya, aku adalah rasul. Yesus mengatakan, aku bersaksi bahwa pekerjaanku mensaksikan aku adalah rasul. Kemudian orang-orang Yahudi pun mempersaksikan bahwa Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan melalui rasulnya Yesus. Selesai. Paulus juga mengatakan dia rasul. Ibrani 3 nomor 1. Yesus adalah rasul dan imam besar. Kristen muncul 2000 tahun kemudian, mengajarkan justru terbalik dari ajaran Yesus. Yesus adalah Tuhan. Gimana tuh? Yang mana yang benar? Yesus, murid Yesus, orang-orang yang sezamannya, atau Kristen? Silakan. Masya Allah, ahi, alumni kiamat. Maaf kalau japrinya saya nggak balas chatnya. Silakan. Silakan saudara. Ada yang mau menanggapi? Buktikan kalau Yesus mengajarkan tadi bahwa dia dirinya Tuhan. Saya sudah membuktikan data-datanya. Saya cuma begini Bang, saya cuma iya, mau menanggapi ya. Anda mengatakan bahwa murid-murid Yesus mengatakan dia sebagai rasul. Yang pertama ada murid Yesus yang bernama Petrus. Itu dalam Matius 16 ayat 16. Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pernyataan Anda itu tolong dilalat, bahwa murid-muridnya bukan menganggap Yesus itu hanya sebagai rasul. Jangan sama dengan aku. Halo, suara saya kedengaran? Iya. Iya, putus-putus tapi nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Ya, begini maksud saya. Jadi kalau saya lihat di Alkitab, murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar rasul. Yang pertama itu Petrus menyatakan Yesus itu adalah anak Allah, yaitu di dalam Matius 16 ayat 16. Kemudian Yohanes. Di dalam Yohanes 13 ayat 23, dia juga menyatakan pernyataan tentang Yesus. Tetapi di situ Yesus bukan dinyatakan hanya sebagai rasul. Andreas juga saudara Simon Petrus dalam Yohanes 1 ayat 41 sampai 42, ketika di situ dia menyatakan sesuatu kepada Yesus, dan dia menyatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar rasul. Anda boleh cek semua itu. Jadi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus menganggap Yesus hanya seorang rasul itu salah. Tetapi kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan, benar. Tetapi siapakah dia utusan itu? Apakah Yesus ada menyatakan dia hanya sebagai utusan yang sama dengan Elia atau Musa? Itu tidak ada. Coba Anda cek pernyataan Yesus yang menyatakan sama dengan Musa, Elia, dan lainnya. Tapi dia menyatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa manusia ke dalam keselamatan. Begitu Bang. Silakan. Oke. Jadi jangan bantah saya, Bung. Bantah Yesusnya. Yesus yang mengatakan itu kok, bukan saya. Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau di sini adalah Bapa. Yesus yang mengaku, bukan aku loh. Bukan Bang Suma yang mengaku, Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Nih, mereka. Haleluya. Ya, halilintar Bang Luga. Jadi ketika dikatakan mereka semua telah menerimanya, kalian belum ada di situ. Pendeta belum ada di sana. Oke? Pastor belum ada di sana. Oke? Lukas belum ada di sana. Markus belum ada di sana, Paulus juga belum ada di sana, penulis bahkan Yohanes itu belum ada juga di sana. Tapi Yesus sudah mengatakan, telah kusampaikan firman itu kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka yang menerima firman ini benar-benar tahu bahwa aku Yesus datang daripadamu. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan bukan Tuhan. Dan mereka percaya. Nah tuh, murid-muridnya percaya. Ini Yesus yang berkata, Bung, bukan saya. Dan mereka percaya.
Jangan kau katakan, oh tidak, Andreas mengatakan kamu Tuhan, oh berarti bohong Yesus. Yesus bohong berarti. Oh tidak, Thomas mengatakan dia adalah Tuhan, oh berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan mereka percaya. Ini Yesus yang mengatakan, muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Jangan komplain ke Bang Soma, komplain ke Yesus. Katakan kepada Yesus, Yesus kau bohong. Buktinya buktinya Thomas percaya kamu adalah Allah. Buktinya Andreas percaya kamu adalah Allah. Bohong kau Yesus. Kenapa kau mengatakan bahwa muridmu percaya bahwa engkau adalah rasul? Padahal mereka percaya engkau adalah Tuhan. Nah, sekarang kau lawanlah Yesus itu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sejak kapan saya mengajarkan aku Tuhan? Sementara kalau Anda membaca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyesatkan. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kau kenal. Apa buah nabi palsu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir itulah aku akan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Ayo. Sementara muridnya hanya percaya dia rasul, kalian percaya dia Tuhan. Nah, siapa yang diusir? Siapa serigala di sini? Siapa yang domba, siapa yang serigala? Dombanya percaya dia adalah rasul, serigala percaya dia adalah Tuhan. Siapa yang diusir? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Siapa yang diusir? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Karisteng. Hanya Karisteng yang memanggil Yesus Tuhan. Tak ada lain. Tak ada agama lain. Gitu, silakan. Oke. Saya cuma tadi mengatakan. Saya kasih tanggapan dulu ganti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi begini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yesus itu Yesus itu membuat mujizat, mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Rasul-rasul Yesus juga membuat mujizat yang sama dengan kuasa Roh Kudus, kisah 1 ayat 8, Matius 12 ayat 28. Artinya Yesus dan murid-murid Yesus memakai kuasa yang sama, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus, kisah 1 ayat 8, Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lalu perbedaannya di mana? Karena Yesus dengan 12 muridnya mengusir dan membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah Roh Kudus itu turun dalam nama Yesus, tidak atas nama murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu adalah nyawa dan roh dari Yesus itu sendiri. Sementara Roh Kudus yang dipakai oleh Rasul Yesus membuat mujizat itu bukan rohnya dia. Dia punya roh sendiri, sama seperti Luga. Luga punya roh Luga, tetapi Luga memakai Roh Kudus yang ada nyawa dan rohnya Yesus. Dari mana kalau Roh Kudus itu nyawa? Dari Yesus Kristus. Wahyu pasal 5 ayat 6. Anak domba itu bertanduk 7, bermata 7 dan ikut 7 Allah. Tanduk berbicara kekuatan. Bertanduk tuh artinya bahwa Yesus itu berkekuatan yang adalah roh Allah. Roh Allah itu adalah nafas dan kuasanya Yesus yang turun atas nama Yesus. Just say, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi seorang yang lebih berkuasa dari aku yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak. Jadi ada perbedaan antara Yesus dengan muridnya. Yesus itu owner, pemilik dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang dipakai oleh Bapa menjadikan langit dan bumi. Bapa tidak bisa menjadikan langit dan bumi kalau Roh ada. Karena Roh Kudus juga yang dipakai oleh Yesus membuat mujizat mengusir setan. Jadi Roh Kudus ini adalah sumber kuasa. Dia tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa. Sumber itu ada di dalam dirinya. Jadi karena Yesus
rohnya adalah Roh Kudus, yaitu 7 roh Allah, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, Wahyu 5 ayat 6. Kalau tanduknya adalah roh Allah, berarti Yesus itu Tuhan. Aduh, kalian ini sekolah di mana sih? Makanya jangan. Teman saya dapat penglihatan, Juma ditarik-tarik oleh ada suatu binatang yang mengerikan, itu ditarik-tarik ke lautan api. Artinya Juma ini harus bertobat, karena Anda sedang ditarik oleh roh jahat. Oke, gantian kita ya. Jadi gini, kalau Yesus Anda ceritakan terlalu berlebihan kayak begitu, itu berarti Anda antikristus. Mau seperti apapun Anda menceritakan Yesus, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia yang menyangkal? Sabar dulu. Pendusta itu adalah bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu Kristus? Nah, Yesus itu jangan disangkal bahwa dia adalah Kristus. Jangan kau lebihkan dia Tuhan. Raja di atas raja, itu halu. Yohanes 3 nomor 34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Siapapun, Nabi Musa, Daud, Salomo, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada pada diri mereka. Jangan lebih-lebihkan. Yesus jadi RT aja kagak pernah, nggak sanggup dia jadi RT, apalagi jadi Tuhan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 14 ketika Anda mengatakan dia owner, itu bohong, itu bullshit. Tolong dicuci mulutnya pakai air aki. Aku Yesus akan minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yesus minta. Yesus ini minta. Kalau Yesus minta berarti bukan dia owner. Dalam jangan ribut dulu, jangan ribut. Suaramu terlalu kencang tapi kosong. Terlalu kencang suaramu. Aku akan tunggu, sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Yesus mengatakan aku akan meminta erotao dalam bahasa Yunani. Yesus akan memelas. Yesus akan mengemis kepada Tuhan agar Tuhan yang mengutus kemudian Roh Kudus, roh kebenaran. Jadi jangan lebay. Ya. Aku Yesus akan eurotao, meminta, mengemis, memelas kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya Tuhan kemudian mengutus penolong lain. Minta-minta kok owner, mana sih? Pelawak. Jadi 1 Yohanes 2 nomor 22 cukuplah itu penasihat sebagai saudara Luga. Anda jangan berlebihan. Anda telah mempraktekkan sebagai antikristus. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu bukan Kristus. Kristus itu adalah level ciptaan. Kristus itu level manusia. Makanya Kores Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Daud Kristus. Kenapa? Karena mereka manusia. Makanya di dalam Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu orang-orang yang kuurapi. Jangan kau ganggu Mesiasku. Jangan kau ganggu Kristusku. Karena Kristus itu manusia. Barang siapa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti menyangkal Yesus bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jangan overdosis, saudara Luga. Jangan Anda menuhankan Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Mau tahu di mana Yesus mengatakan itu? Mari kita lihat Kisah 88, Kisah 88. Kisah 22 nomor 8. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Ini Yesus yang menjawab. Jadi jangan ngadi-ngadi. Ketika Paulus pendiri Kristen mencoba untuk bernarasi untuk menuhankan Yesus, apa kata Yesus? Dibantah oleh dia. Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Ditangkis langsung. Siapakah engkau Yesus? Akulah manusia. Masih mau? Ini ucapan Yesus. Mana? Akulah Tuhan. Tak ada. Yesus mengatakan, akulah antropos dari Nazaret. Nazoraios artinya penduduk kota Nazaret. Siapakah engkau Yesus? Akulah manusia dari kota Nazaret.
Di Nazaret ente RT kagak, boro-boro jadi raja, jadi RT aja kagak. Jadi jangan lebay. Fokus kepada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Munculnya orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Ternyata item-item itu adalah buah-buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kesimpulan saya, 30 detik. Barang siapa kita temukan memanggil Yesus sebagai Tuhan, mengobati orang pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, meramalkan masa depan pakai nama Yesus, bermimpi tentang Bang Suma dengan mengatasnamakan Yesus, maka dia adalah penghuni neraka. Baca Matius 7 nomor 15, 16, 17, 18, 19. Buah-buah nabi palsu ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bersiaplah Bang Luga. Silakan. Oke, ini sayang sekali ya. Ini harusnya kita battle, tapi karena memang moderatornya ini bencong, jadi harusnya kita battle lebih enak. Battle itu lebih dahsyat daripada kita khotbah sendiri-sendiri. Jadi tidak menyentuh pada poinnya sebenarnya ya. Tapi nanti kalau kita bikin event harus battle-nya lebih banyak ya. Kalau kayak gini-gini kan saya mau bantah jadi nggak bisa. Jadi gini. Yesus itu mengusir setan. Saya mau tanya dulu ya, Bang Juma, jawab cepat ya. Yesus mengusir setan pakai kuasa Bapa atau pakai kuasa Roh Allah? Coba jawab. Bapa atau Roh Allah? Kuasa Salah. Aduh. Makanya sekolah. Sekali lagi saya tanya ya. Yesus mengusir setan dengan kuasa Bapa atau kuasa Roh Allah? Jawab. Baca Kisah Para Rasul 13:23. Baca dulu. Bener. Baca dulu. Kisah Para Rasul 13:23. Baca dulu. Mana dia? Turun dia. Itu tidak ada yang nurunin ya. Soalnya kalau ada yang nurunin, itu kelihatan di layarku. Enggak, dia tadi mengucapkan kata benches. Itu nggak boleh. Iya, dia turun sendiri itu, bukan kita yang Jadi cukuplah bagi Luga untuk belajar ya, menyadarkan diri supaya nggak gila permanen. Baca Kisah Para Pewarta 13:23. Apa yang dikatakan di sana? Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ente bukan orang Israel. Siap-siaplah kalian, siap-siaplah neraka, siap-siap neraka. Di sini sangat jelas, dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya akan telah dan Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Mana bagi orang Batak mana? Tak ada juru selamat untuk orang Batak, itu hanya satu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anda tolak juru selamat untuk Anda, juru selamat untuk Bani Israel Anda ambil, itu namanya gepeng. Itu ada Yesus. Ini Yesus versi apa ini? Arab. Oke, lanjut Bang Luga. Silakan. Anda baca Kisah Para Rasul 13:23. Silakan Anda baca. Ya, sebelum Luga bicara, saya berpesan kepada Luga ya. Anda tadi sudah salah menjawab ya. Luga, tunggu dulu Luga. Ini ada aturan di Komalku, Luga. Tolong mulut Pak Nabi dijaga, jangan yang bikin rungkat ya Pak Nabi ya. Ya, silakan. Semangat kali ya Bang Luga ini. Ayo Kisah Para Rasul 13:23. Baca dulu itu. Mau dia Tuhan kek, mau dia apapun kek, dia juru selamat untuk Bani Israel aja. Ayo Bang Luga. Tuh, baca tuh. Seperti Nabi Musa alaihissalam juga adalah juru selamat bagi Bani Israel saja. Nah, gimana tuh Bang Luga? Parah kan Bang Luga? Sakit kan? Bang Luga. Bang Luga. Kita lihat di Yesaya 19 nomor 20 Bang. Dikatakan ini, akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Elohim. Oleh karena orang-orang yang menindas, maka ia Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Siapa juru selamat yang dikirim oleh Tuhan kepada
Bani Israel untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Ternyata Yesus juga adalah seorang juru selamat, tapi untuk Bani Israel saja. Lalu bagaimana dengan orang Batak, orang Toraja, orang Manado, orang Papua? Juru selamatnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Nah, itulah makanya saya katakan tadi sama Mbak Ted, di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya dia rasul. Kesaksian Yesus dirinya rasul. Kesaksian orang Yahudi dia rasul. Kesaksian Paulus dia adalah rasul. Orang Kristen hanya diprank. Kenapa orang Kristen ini dihasilkan dari Romawi, Pak, Yunani, dari Vatikan, dari Roma, kemudian diprotes ajarannya, muncul lagi sekte-sekte yang lain, kemudian masuk ke Indonesia melalui Jerman, Portugis, Belanda. Jadilah kalian menjadi pengikut orang Barat, menyembah manusia Yesus. Padahal tak ada nabi yang mengajarkan itu. Bahkan Yesus pun tak mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Makanya buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu sama dengan Kristen. Makanya tadi saya sengaja bertanya kepada Mbak Ted, siapa yang serigala di sini? Yahudi atau Kristen? Karena ke-11 murid Yesus, ketika mereka beranak cucu, Yudas kan tidak masuk. Tapi ke-11 murid Yesus, ketika mereka beranak cucu, mereka akan selalu menerima pesan. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi ke-11 murid ini ketika memiliki anak, memiliki cucu, memiliki cicit sampai ke akar-akarnya, mustahil mereka menjadi Kristen. Mereka akan tetap menjadi Yudaism. Bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka menyembur masuk menjadi Muslim. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen ini dari pohon yang dikatakan sebagai nabi palsu dalam Matius 7 nomor 15 nomor 23. Jadi Anda sebuah pohon batang, tidak mungkin pohon yang baik melahirkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin kemudian pohon yang tidak baik melahirkan buah yang baik. Mereka batang yang tidak baik dan buahnya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa kata Yesus? Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak semua orang yang memanggil aku. Sabar dulu. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa situ? Kehendak Paulus? Bukan. Kehendak Lukas? Bukan. Kehendak Bapak Gereja? Bukan. Kehendak pastor? Bukan juga. Tapi kehendak Bapak. Nah, sekarang mana kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus? Tak ada. Tunjukkan kehendak Bapak agar orang ibadah hari Minggu. Tak ada. Bicara dulu. Mana kehendak Bapak supaya orang tidak bersunat? Tak ada. Mana kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus? Tak ada. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah halilintar. Nah, gitu. Silakan Pak Nabi silakan, tapi jaga omongan ya. Iya, jangan di-mute terus. Ini bakalan kita ketemu di dunia nyata ini. Tenang aja, gak akan bisa lari kemana-mana. Santai aja, jangan di-mute. Aduh, di-kick, di-mute. Apa sih? Buktikan dulu Yesus itu RT. Oke. Iya, betul. Jangan raja, RT dulu. Pernah nggak Yesus jadi RT? Dia udah bangkit dari antara orang mati kok RT. Ya. Sejak kapan RT mana yang bisa bangkit dari kematian? Aduh, Suster kamu ini. ngesot, ya. Sebentar. Suster ngesot juga bangkit dari Diam kematian. dulu. Susana, nanti kalau cuma. Susana juga. Sundel bolong juga. Sopan ngomongnya. Itu semua bangkit dari kematian. Diam dulu, saya mau bicara, diam dulu. Iya. Amat cuma di kita. Buktikan dulu Yesus Siksaan pernah ini jadi nggak RT. akan pasti kena pasti kebagian. Tenang dulu, jangan ketakutan. Iya, buktikan Sigat dulu Yesus tadi pernah mau jadi gua RT. bantu, apalagi kamu. Sebentar, kamu diam dulu ya. Iya, lanjut. Tenang ya. Yesus itu membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Bapa. Roh Kudus Itu dari dulu mana? pahami. Roh Kudus dari mana, Bang? Roh Kudus diutus oleh Bapa atas nama Yesus. Sebentar. Ternyata Roh Kudus Ini terjawab habis dari nih, Bapa. banting-banting hati-hati nih. Gimana nih? Sebentar Roh Kudus dulu. dari Bapa. Roh Kudus dari Bapa. Ternyata
Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya tuh. Tetapi kuasa itu bukan dari Bapa, tapi dari Roh Kudus. Kitab 1 ayat 8. Kamu akan menerima kok. Jangan potong dulu. Aduh, takut amat sih. Jangan ketakutan. Saya nyiksanya pelan-pelan kok. Takut amat sih. Kayak ini aja, karena sabar. Jadi gini, Roh Kudus, Yesus membuat mujizat itu bukan pakai kuasanya Bapa, kuasa Roh Kudus. Roh itu berkuasa yang turun atas, memang Roh Kudus itu diutus, tetapi ada kelebihannya. Bapa memang lebih tinggi karena dia mengutus. Tapi kalau kuasa itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari Bapa. Bapa tuh nggak punya apa-apa di dalam dirinya selain daripada mengutus. Karena memang dia adalah pemikiran. Nah, kalau Roh Kudus itu dia sumber kuasanya. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapa jatuh. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapaknya itu jatuh, meninggal. Karena yang membuat Bapa hidup itu Roh Kudus. Udah. Sebentar. Oh, mesti mengoceh, silakan. Ini moderatornya gucu. Bapa itu memang mengutus Roh Kudus, tetapi sebentar, dikit lagi. Bapa itu betul mengutus Roh Kudus. Bapa lebih tinggi dari Roh Kudus, betul. Tetapi Roh Kudus itu tidak berasal, kuasa yang ada di dalam Roh Kudus itu berasal dari Roh Kudus itu, bukan dari Bapa. Bapa itu memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Jadi bukan Bapa itu punya kuasa sendiri diberikan kepada Roh Kudus, bukan gitu cara kerjanya. Harus tahu. Katanya di mana? Sudah. Oke. Boleh enggak saya sekali-sekali tampar wajah Bang Luga ini pakai ini panci? Boleh. Coba Anda bacakan. Tapi nanti saya balok lagi nanti pakai motor. Coba baca dulu Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bang Luga yang baca. Baca. Ini perlu sekolah nih. Itulah gunanya sekolah. Iya, itu makanya saya ajarin. Coba. Kisah 2 nomor 22. Tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin kencang memenuhi. Salah. Seru. Kisah Rasul 2 ayat berapa? 22. 22 ya? Ya. Baca cepat. Wah, ini bagus lagi ayat andalan saya nih. Ya, baca. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Siapa yang melakukan mujizat dan tanda-tanda ini? Siapa yang melakukan? Allah atau Yesus? Roh Allah. Allah dan Roh Allah. Roh Allah. Mulai ngaco. Mana ada di situ Roh Allah? Dasar kucluk. Makanya jangan baca Allah yang dimaksud di situ. Dengerin ya. Mulai. Diam. Mulai jurus gereja. Allah yang dimaksud di sini. Allah yang dimaksud di sini bukan merujuk kepada Bapa, tetapi merujuk kepada Bapa dan Roh Allah. Matius 12:28. Sebentar. Matius 12:28, saya bacain ya. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi jangan baca satu ayat. Kalau baca satu ayat berarti 38 pasal penipuan jatuhnya. Nakal. Kamu yang Nakal. Jadi Yesus itu melakukan apapun itu bukan dia melakukan, tapi adalah Allah dan Rohnya. Rohnya jangan kamu hilangin. Aduh, ini mau nipu ini. Rohnya mau dihilangin. Aduh. Udah. Ini mau 378 ini. Lepaskan titel nabinya. Sudah gugur. Yesus ternyata Anda aja udah salah kok. Anda memakai satu ayat untuk pasal penipuan. Jadi begini Bang. Pasal penipuan. Sebentar. Aduh, ini ya. Jadi gini ya. Sebentar. Kasih waktu saya bicara. Jadi gini. Iya, silakan. Allah di dalam Kisah Para Rasul itu kan tentunya kan tulisan Lukas dong, tulisan Paulus dong. Allah yang dimaksud di situ itu berbeda dengan konsep Allah dalam Al-Qur'an.
Iya memang Allah saya yang nggak- dimaksud saya tidak mau ngomong itu dari Iya, tahu. sebentar. Sabar gini. Allah yang dimaksud di sini itu nanti dijelaskan lagi nanti di Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, itu dia. Kisah 10 ayat 38. Nah. Jadi begini, Allah di sini Allah melakukan mujizat untuk Yesus itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi tidak merujuk kepada Allah saja. Ada Roh Kudusnya. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini juga Allah. Karena Roh Kudus ini Lu gak. gila memang. Yang dilakukan udah oleh gila, emang gila, ya. yang dilakukan Oke. oleh Allah Mati. melalui perantaraan Gua bisa Yesus. mati dulu. Jadi Gila, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Ya, terus? itu, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata yang melakukan itu adalah Roh Allah yang membangkitkan. Roh Allah, Roma 11. Roh Allah. Wah. Tukang tipu. Jangan nipu Mati lah Bang kau juga. Luga. Jangan Jangan nipu. kau cuma. Makanya yang akan berbulu. makanya yang disembah itu Allah, bukan Yesus. Karena Yesus itu Salah, hanyalah Juma. Salah. Yesus Jadi itu begini, adalah kan saya- kurir. Yesus itu kurir, dia duta. Salah, karena Roh Dia Kudus perantara. turun atas nama Yesus. Setan-setan cuma takut sama nama Yesus. Iya, ya. karena Jadi Yesus utusan Tuhan. Oh salah dong. Kan dalam nama Yesus. Kan atas Iya. nama dia. Atas Iya, nama dia berarti dirinya dong. karena dia adalah utusan Sebagai anak tunggal, bukan sebagai nabi. Nah, gitu dong. Nah, dia utusan. Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Bapa Kuasa- atau Roh Allah? Jawab. Kuasa Allah. Salah lagi. Aduh, Lah, salah ini- lagi kau. yang dilakukan Aduh, oleh salah Allah, terus. Udah, yang berak dilakukan, sana lah. yang Berak, dilakukan berak. oleh Allah Nah. dengan perantaraan Yesus. Kenapa Iya, salah? Yesus itu Bapa, Roh Kudus dengan Yesus itu Tritunggal, ketiganya itu satu, makanya Tritunggal dibilang Allah. Nggak ada. Allah yang punya otoritas tertinggi. Salah. Allah yang Karena kalau memiliki tanpa tidak Allah bisa. memiliki. Bapak tidak bisa, gini ya. Bapak tidak bisa membuat mujizat kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa. Bapak nggak bisa. Bapak tidak bisa membuat mujizat kalau nggak ada Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus nggak ngasih kuasa ke Bapak nggak bisa. Hati-hati lo ngomong. Saya di mana ya? juga datanya? Oh ada dong. Kan Roh Kudus turun atas nama Yesus. Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Artinya tanpa nama Yesus, Bapak tidak bisa utus Roh Kudus. Coba Yohanes bacakan 14 ayat saya. 26. Yohanes Bacakan saya. 14 ayat 26. Bacakan Sebentar dulu, saya Juma. Bang Luga. Baca dulu dong tentang Roh Kudus ini. Bacakan saya di Yohanes 16 nomor 13. Baca dong. Ayo Bang. Jangan cuma cop-cop aja. Baca dong. Kayak tadi bagus kan baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kena tabok pantat panci kan? Sekarang baca Yohanes 16 nomor 13 coba. Ayo Bang, semangat. Bang Dua pasti bisa. Ayo. Bang Luga pasti bisa, yuk. Luga! Ini yang mau hadapi saya offline. Aku buat mencret tepung. lari dari acara nanti kalau Bang Luga mau ketemu saya. Ayo Bang Luga. Ayo. Baca Yohanes 16 nomor 13. Ayo. Baca. Tetapi apabila ia datang, baca. Cepat. Ya, baca. Yaitu roh kebenaran, dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dia tidak sebab iya, kenapa? Sebab baca dong. Sebab Roh Kudus gini, Roh Kudus memang tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi kuasa itu berasal dari dirinya. Roh Kudus mengikuti perintah Bapa. Roh Kudus turun ke Bapa. Tapi satu hal, menandakan berak kau. Berak di mana kau? Ya. Roh Kudus tunduk kepada Bapa, betul. Roh Kudus mengikuti perintah Bapa. Sudah selesai. Roh Kudus itu hanyalah malaikat yang diutus oleh Tuhan sampai dia tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Dia juga kurir sama seperti Roh Kudus itu tidak pernah meminta kuasa ke Bapaknya. ini telah dikatakan sebab Roh Kudus tidak pernah Kudus. meminta kuasa ke
Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus akan berkata sesuai dengan segala sesuatu yang didengarnya. Didengar dari siapa? Dari majikan. Roh Kudus hanya kurir. Luga, ini yang menghadapi saya offline. Ketemu saya semua garpu sendok yang pernah saudara telan keluar nanti lewat celana. Gimana sih? Roh Kudus Tuhan. Kalau sekolah kau, aku ajar nanti kau. Bodoh. Bajigur, bodoh kali kau diajarin. Ini nih, sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud Tuhan itu baca Mazmur 33 nomor 9. Ini baru Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ternyata Roh Kudus tidak bisa memberi perintah. Roh Kudus hanya mendengar, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Yesus gugur jadi Tuhan, Roh Kudus juga gugur. Tinggal satu Tuhan, tinggal Allah. Woi, moderator jangan demikian dong. Keren. Roh Kudus gugur, Yesus gugur, tinggal satu Tuhan. Diam kau cuma. Kau diam dulu. Kaluga. Kalau nggak mau di mute ngomongnya dua arah. Jangan guru lagi ngomong. Iya, gantian bicaranya. Sekarang saya bicara ya. Nah, oke. Ya udah. Ya diam kau. Oke. Saya bicara ya, diam ya. Gini ya. Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa, betul. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari sendirinya, betul. Saya setuju sama kamu. Roh Kudus itu disuruh oleh Bapa, betul. Tapi satu hal, kamu harus tahu ini. Roh Kudus itu tidak pernah menerima kuasa dari Bapa karena dia besar di dalamnya. Itu kau belajar kau sekolah kau cuma sekolah kau. Coba tunjukkan dalilnya. Tidak menerima kuasa dari Bapa. Coba tunjukkan dalilnya. Kurang Roh pintar Kudus kau. berkuasa atas dirinya, mana Makanya dalilnya? kau cari, jangan pemalas kau. Kau suruh orang nyari lagi. Kau cari, jangan malas kau. Sekolah kau. Enggak ada Bodoh kali ini dalilnya. anak satu ini. Jadi saudara Luga mengajarkan jemaatnya ajaran yang tidak benar karena Anda sudah mengakui Roh Kudus memang tunduk kepada Bapa. Segala sesuatu yang tunduk kepada Allah itu bukan Tuhan. Kurir. Roh Kudus itu kurir dia. JNT. Ini yang menghadapi saya offline, mencret deh. Kenapa itu Luga suaranya? Ngamuk dia. Konslet host dia. Ngamuk, kesetrum listrik dia. Kesetrum listrik. Makasih saudaraku. Raman Dayapati. Syukran. Allahu Akbar. Nangis Bang Luga. Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Ternyata hanya kurir dia. Kan dari dulu kan dia bilang sekolah itu penting. Supaya jangan jadi begini. Gagal jadi Tuhan. Roh Kudus Makanya perlu gagal jadi Tuhan. belajar. Jadi RT aja kagak bisa. Aduh. Gua tahu ini mah gua lipat ini mah. Makanya nggak ada perlawanan gua lihat ini. Memang gua harus lawan Zakir Naik gini. Ini kalau kayak begini mah plastik kok. Aduh, parah. Jadi mulai hari ini Bang Luga jangan pernah lagi. Mulai hari ini jangan pernah lagi Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, ya. Roh Kudus itu hanya kurir. Roh Kudus itu istrinya
istrinya Bapak, istrinya Bapak. Roh Kudus itu istrinya, lu tahu nggak? Istri. Iya. Semakin gila. Roh Kudus istri katanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Roh Kudus istrinya Tuhan. Makanya kau sekolah. Aduh, parah. Ayo Kurang teman-teman. pintar ini si Juma. Ayo. Diambil dulu teman-teman. Saya mau bikin kopi dulu. Makruf aduh, dia menuhankan kurir. Dan ternyata apalagi kurirnya adalah gua mau istri sendiri. lawan model. Aduh, udah bukan kelas gua, kelas gua cuma Jakir Naik ya. Kalau Jakir Naik boleh lah. Bintang yang Gelora Bung Karno. Kalau ini aduh main TikTok. Apa coba? Aduh, tukang sayur suruh gua mau lawan gua. Kalau Jakir Naik boleh lah. Dukung debat saya dengan Jakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi Kalau itu keren. teman-teman Kristen melalui nabi kalian, Roh Kudus itu adalah bini dari Tuhan kalian Theos. Betul itu istrinya memang betul. Makanya saya bilang Roh Kudus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Dia sumber kuasa itu, Kisah 1:8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun, bukan kalau Bapa turun. Maka kau baca Alkitab itu, jangan suka-suka kau. Kucampakan nanti kau cuma sama Sidon ditanku, nanti kau penjarakan nanti kalian di neraka sana. Bandel kali, diajarin kau suka. Makanya kan aku nasihatin dari dulu kau sekolah. Kalau kau nggak punya uang sekolah, kau bilang kami bisa biayain kau biar kamu sekolahnya lebih tinggi. Jadi kayak begini kan, jadi tukang sayur kau, bang bakwan. Gorengan putih bu nanti mau pakai. Roh Kudus itu istrinya Theos. Gimana ceritanya? Iya betul. Aduh, parah. Oke. Stop ya, jangan bercanda ya. Aku jelasin dulu ya. Stop, jangan bercanda. Jadi gini, kenapa Roh Kudus itu istrinya? Karena begini Juma, Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa, sama seperti seorang istri. Istri itu tunduk kepada suami, tetapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh suami, yang tidak bisa dilakukan oleh suami bisa dilakukan oleh istri, yaitu melahirkan, rahim. Roh Kudus itu seperti rahim. Dia menerima sperma. Nah, Bapa juga bisa menyuruh Roh Kudus, tapi kuasa itu ada di dalam Roh Kudus itu. Makanya wanita itu kan sumber kekuatan. Karena Bapa itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Roh Kudus. Sama itu kebalikannya, Yesus juga. Yesus sebagai anak, sebagai firman. Makanya manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Jadi kalau Roh Kudus itu perempuan benar, karena memang tanpa Roh Kudus Bapa tidak bisa menjadikan langit dan bumi. Sama seperti suami. Tanpa perempuan juga laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa, tetapi sumber kuasa ada pada Roh Kudus, bukan ada pada Bapa. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar 7 obor, dan itulah ke-7 roh Allah. 7 roh Allah ini sumber, karena wujudnya aja udah api. Api itu udah sumber dari kuasa. Bapa bukan sumber kuasa, tetapi memang Bapa adalah pemimpin, leader dalam Allah Tritunggal. Dia adalah pemikiran. Yesus adalah perkataan, sinar, dan Roh Kudus adalah roh dari Bapa itu. Roh dari Bapa itu adalah sebenarnya gambaran dari seorang perempuan. Makanya perempuan itu memiliki rahim. Laki-laki tidak punya rahim. Artinya tanpa perempuan, laki-laki pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa laki-laki, perempuan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang disebut Tritunggal. Paham kau? Sekolah masalahnya. Yang Aku ini ngajarin udah siapa S4. Bang Loga? Apa? Yang ngajarin ngomong gitu siapa? Nabi. Makanya kita ini udah kelasnya Nabi, bukan kelas guru-guru. Kalau guru-guru kan STT, doktor teologi, Joshua TU, apa itu guru. Kami ini kelasnya Nabi, udah ketemu Tuhan, udah ke sorga, udah ke neraka, udah kita tahu kondisi kalian di sana. Iya. Paham? Jadi level kenabian Luga dengan Paulus sama nggak? Jadi gini, kalau Anda bertanya mengenai saya dengan Paulus, jadi gini, di sekeliling tahta Allah itu ada 24 tua. Itu 12 rasul murid Yesus, salah satunya itu 24 tua. Ini adalah 12 rasul akhir zaman. Saya adalah rasul. Dan Tuhan bilang bahwa 12 rasul akhir zaman itu paling banyak di Indonesia. Jelas? Kalau Bom-Bom masuk juga kategori rasul? Bom-Bom atau cuma nabi? Oh, nggak masuk dong. Emang Bom-Bom siapa? Bom-Bom guru palsu. Oh, nggak masuk. Bom-Bom guru palsu, bukan nabi dia. Nggak masuk. Kacau lu gak? Bukan. Dia cuma guru palsu dan pendeta. Oh, kalau ini Congorpedia, nabi juga dia kan? CP. Congorpedia.
Congorpedia, si CP. Christian Iya. Christian Prince, oh yang buka-buka komal itu. Iya. Sama Itu itu juga. guru-guru palsu semua. Makanya grupnya dia nggak bisa gabung sama grup saya karena Nabi itu ngeri. Kalau Nabi itu kan udah memang utusan Tuhan. Kalau guru palsu ini kan kita nggak tahu nih utusannya Lucifer atau siapa. Kita nggak tahu. Tapi Kalau si saya Kiamat memang ngaku udah rasul jelas juga. saya udah punya Rolls Royce di surga. Kiamat ngaku rasul juga. Oh dia. itu ikut-ikutan saya itu. Jangan ikut-ikutan saya deh. Jangan ikut-ikutan saya deh. Izin. Nah, Saya sebenarnya malas kalau kiamat ide-ide itu saya dicuri, saya sebenarnya nggak mau. kiamat itu apa dia? Memang benar Rasul. nabi, bukan? Guru Si palsu. Oh, guru palsu juga. Guru palsu, guru palsu. Lima mau Guru palsu. bertanya sama Bang Luga. Iya, silakan Bunda, silakan. Ah, Minta Bang dalil Luga. sama dia karena beliau ini nabinya Kristen. Iya, Bang Iya. Luga. Hmm. Bang Luga, Ya, masih silakan. ingat Bunda nggak? Bunda mau bertanya, saya mau bertanya nih. Silakan. Definisi rasul itu apa tuh? Boleh. Jadi gini, kalau rasul itu adalah seorang nabi juga. Rasul itu udah pasti nabi. Tetapi dia bukan hanya sebagai nabi, tapi dia juga menyebarkan. Dia membuka wilayah-wilayah baru dari pemberitaan Injil. Enggak, yang saya Dia nabi, tanya tapi dia nggak definisi cukup cuma rasul nabi, itu tapi dia apa? juga ikut Definisi utusan, rasul itu utusan. apa? Utusan. Kalau nabi? utusan yang diutus. Nabi utusan. Kalau nabi itu adalah Kalau rasul itu definisinya apa? Rasul itu definisinya apa dan berasal dari kalau bahasa rasul mana? itu yang diutus penyampai firman Tuhan. Kalau nabi itu penyampai firman Tuhan, kalau rasul penyampai firman Tuhan juga sekaligus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Artinya mereka buka-buka gereja, buka-buka wilayah baru. Tapi kalau nabi nggak bisa buka gereja, dia cuma dengar sampaikan. Kalau rasul itu dia udah dengar, lalu dia mengerjakan, dia ikut memberitakan Injil, dia ikut memenangkan jiwa seperti itu. Nah saya ini termasuk rasul karena selain daripada mendengarkan, saya juga saya juga membuka gereja seperti itu. Yang membawa risalah kekristenan selama ini di Indonesia siapa? Rasul apa? Ya, Yang membawa inilah risalah seperti Rasul No Mention kan? Rasul No Mention yang bawa Injil ke tanah Batak No Mention. Dia rasul juga. Rasul itu definisinya aja, nggak usah panjang-panjang. Definisi rasul itu apa? Ya kan saya bilang tadi orang yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oh iya. Tapi kalau nabi orang yang disuruh Tuhan cuma nyampaikan perkataannya. Kalau menyampaikan sama mengerjakan kan beda. Kalau nabi menyampaikan, kalau rasul mengerjakan juga, menyampaikan juga. Jadi dia ikut kerja gitu loh. Rasul itu Sama-sama bahasa utusan itu mana sama. Bang Luga? Rasul itu bahasa mana itu? Itu nggak penting lah, nggak terlalu penting lah bahas-bahas mau bahasa Cina kayak mau bahasa Hongkong itu nggak terlalu penting. nanti orang nggak Habis ngerti. waktu saya nanti. Enggak, dibaca tiap Nggak, hari. nggak terlalu Rasul. penting Tapi itu. bahasa mana? Iya, Rasul itu apostel, bahasa apa? Bahasa Inggris dari bahasa Ibrani juga ada kok itu. Oke, makasih Ibrani gini banyak. ya. Ibrani, Makasih, Bang Arab Luga itu yang satu baik, rumpun. ya kan? Dengerin ya. Ibrani dengan Arab itu satu rumpun ya. Arab itu adalah anak dari bini kedua. Jadi nggak usah sok-sok bawa Arab karena anak itu juga tetap Enggak anak ada yang sok-sok. Fokus ke situ aja. Enggak ada Ya yang Arab dengan sok-sok. Israel itu satu rumpun, bahasanya mirip-mirip. Aduh, bahasa Arab dengan Israel itu mirip-mirip. Allah, Allah, Elohim sama, mirip-mirip dia karena satu rumpun. Saya tanggapi ya ini, Bang Luga. udah puas saya. Tolong yang lain, cuma aja. Kan saya yang ngurusin orang gila kayak gini. Walaupun bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu Yang satu lain, rumpun, yang lain. tetapi Jangan nanya-nanya yang nggak Rasul- penting. Rasul dalam bahasa Ibrani itu nggak sama dengan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani Cari itu remis Syria. ini, cari remis ini. Antara Rasul dengan Syria itu jauh Kamu sekali. nggak usah ngebahas itu kucing. Kita di Enggak, sini lu yang debat ngebahas aja. tadi. Ngapain sih debat masalah kata Rasul aja lu ributin? bilang serumpun. Yang nggak penting-penting. Enggak. Yang lain aja, yang lain ya. Ini enggak Yang lain. serumpun. Ketua nanti juga dia. Berisik banget sih lo.
Luga gua. Jadi Kalau untuk posisi kosakata ini nggak serumpun antara posisi- Rasul dengan Seliyah itu jauh-jauh sekali. Saya sedang tidak mau membahas itu. Saya sedang tidak mau bahas topik itu. Kita ketuhanan Yesus saja, biar paham dulu berdasarnya. Jangan kemana-mana dulu. Antara Rasul dengan Saliyah itu beda. Bandel nih anak saya nih, diajarin. Masa kau bilang serumpun dari Ya mana? udah Rasul, terserah kau Saliyah? lah. Berisik kamu. Saya mau bahas ketuhanan Yesus di Ya, sini. silakan Gurunda. Luga, kenabian kamu Yang lain. kenabian kamu sama Pauzang gimana? Karena Pauzang mengaku pernah berpuasa 40 hari 40 malam sama seperti Yesus. Nah, Anda kan nggak pernah puasa 40 hari 40 malam karena perut Anda buncit. Jadi kurang lebih Pernah. Saya Siapa berpuasa yang- berminggu-minggu pernah. Enggak, siapa yang lebih siapa tingkat kenabiannya lebih diakui Yesus, Pauzang apa Luga Tambunan? Silakan. Berpuasa tidak menjadikan seseorang menjadi nabi. Ya, banyak yang puasa 40 hari ya, dukun-dukun juga yang puasa. Jadi Paujang itu bukan nabi. Paujang hanya sebatas guru atau penginjil. Beda kelasnya. Guru dan penginjil dengan rasul beda kelasnya. Kalau Tapi rasul dia itu dia mengajarkan dasar-dasar dari pengajaran gereja. Dia nabi palsu atau nabi beneran? Itu kan pengakuan dia. Berarti nabi beneran. Dia bukan nabi, dia cuma sebatas guru. Dia bukan. Kalau nabi itu bernubuat, nanti akan terjadi gempa bumi, nanti akan terjadi pembangunan rohani, akan terjadi kebangkitan rohani di Indonesia. Itu bernubuat, bukan ngajar-ngajar orang. Iya, Kalau kembali Paujang ke itu topik. bukan bernubuat, dia cuma Iya. sebatas mengajar. Luga, kembali ke topik, silakan Gurunda. Ini kalau dibiarin ini bunyi ambulan Oke. nanti ya. Oke, jadi saya jelaskan ya Bang Juma ya. Jadi begini, Roh Kudus itu tidak pernah memiliki kepada apa? Karena dia itu pabrik kuasa dari ketuhanan itu ada pada Roh Kudus, bukan pada Bapa. Bapa itu cuma kerjanya utus, ngatur, ngajar, utus, ngatur, ngajar, ngutus, ngatur, ngajar. Udah paham? Itu kerjanya Bapa. Kerjanya Bapa cuma mengutus, mengatur, mengajar. Makanya posisi dia lebih tinggi. Tapi kalau Roh Kudus, dia nurut sama Bapa. Tapi kalau masalah kuasa, dia pabriknya, dia sumbernya. Makanya Bapa pun tidak bisa. Roh Kudus nggak bisa itu. Kalau baca Alkitab itu dengan benar, Roh Kudus itu sumber kuasa. Makanya dikatakan kamu ada kuasa jika Roh Kudus itu turun atas kamu. Luga cukup. Kamu bukan di sini bukan buat khutbah ya. Silakan Gurunda ditanggapi. Cek monitor. Lagi bikin kopi mungkin. Ini ya. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah menerima kuasa dari Bapa. Itulah kelebihan Roh Kudus. Kalau Bapa kelebihannya mengutus, mengatur, mengajar, menuntun Yesus. Gurunda monitor. Cek. Iya, monitor. Cek. Cek monitor. Udah kalah tuh Bang Juma, kasihan lah. Nyerah aja lah, angkat bendera putih lah. Ke dapur kalah. Lagi bikin kopi, Luga, diam dulu kamu. Alasan itu. Orangnya kemarin udah telepon saya, Bang Uga tolong jangan serang-serang saya. Mulutnya nggak Aku bisa masih berhenti. berpikir Roh Kudus itu istrinya Theos. Kira-kira kapan hajatannya itu Gurunda? Nggak tahu Luga ini. Luga diundang nggak? Oh, yang nunggu tamu itu si Luga ya. Iya, Luga pakai rayu, pakai konde. Jadi gini ya, begini. Gini Bang Juma. Gimana? Bang Juma. Ya. Akan gini dari pihak Astaga kan menyelenggarakan debat. Mereka udah siapkan 3 ekor babi, hotel dan penginapan segala macam. Dan mereka donaturnya. Saya cuma sebagai bendara. Ada juga kambing. Kemarin kambing sudah dibeli 7 ekor. 2 dari si Badrudin, 5 dari Haritanu Sudibyo. Haritanu udah nyumbang 5 ekor kambing. Nah, jadi kami mengundang teman-teman muslim, kita berdialog, saya dengan Juma berdialog. Jadi Bang Juma nggak usah takut ya. Saya pun paling akan slow karena jurus saya ini kan kadang-kadang kan udah memang terlalu tinggi. Jadi
Oh, berarti selama ini yang support kamu hari Jadi santai aja Bang Juma. Jadi kita kan saling mengenal, ngobrol-ngobrol, makan-makan ya kan. Yang kambing udah disiapin, tapi kalau yang Kristen kan mungkin dia Honornya udah berapa nyembelih Bang Luga? kan si Haritano. Honor Bang Luga berapa? Oh boleh, gampang itu, gampang. Pokoknya santai si Menem alias ibu kasih 7. Tenang aja, masalah honor gampang. Yang penting Bang Juma datang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, udah santai. Honor berapa ditambah? Honornya dulu. Santai aja. Honornya Ya, dulu. di bawah ada Pak Desugi minta kursi 1 ya. Honornya dulu. Kalau honornya bisa beli Pajero boleh lah. Kalau cuma mau beli tusuk gigi ngapain? Santai aja dulu Juma. Aduh, baru Nah, ada ini ajaran yang baru ini Roh Kudus ini donaturnya itu istrinya Theos. Bang Tom itu keluarga Salim yang punya Indofood, keluarga Salim itu si Tom itu yang punya masih keluarga Anthony Salim. Jadi nggak usah khawatir masalah duit, intinya silakan datang, kita ngobrol santai. Ini ada netizen bilang Bang Luga ini harus dicambuk pakai batang pinang katanya. Gak apa-apa, yang penting datang aja. Kita kan pembuktiannya kan di debat terbuka, daripada cuma ngebacot di TikTok kayak orang gila. Iya, tapi masa Roh Kudus istrinya Theos gimana ceritanya? Oke, gue jelasin ya, gini ya. Coba. Memang waktu itu dulu ada perdebatan antara Esra Soru dengan pendeta Andreas Samudra. Itu sekitar tahun 90-an itu video lama itu. Nah, Andreas Samudra ini adalah pendeta senior di Karismatik yang menulis buku tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus memang perempuan. Dan memang saya kan berkecimpung kan di Karismatik kan, jadi memang betul, memang sifat dari Roh Kudus itu dia tidak menerima kuasa dari Bapa, sama seperti sifat seorang perempuan. Perempuan itu kan dia hanya menerima bibit dari seorang laki-laki yaitu sperma, lalu dia hamil, lalu dia melahirkan seorang anak. Jadi laki-laki tidak bisa melahirkan anak. Nah, sama seperti Roh Kudus itu sumber kuasa. Jadi Bapak ini hanya memberikan ide, memberikan ajaran dan pengarahan dan tuntunan, maka Roh Kuduslah yang mewujudkan tuntunan dan ide arahan itu. Makanya Yesus berkata, "Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah." Maka turunlah dari langit seperti burung merpati, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang sumber dari kuasa dari kealahan, bukan Bapa, bukan Yesus. Yesus itu sumber terang, Bapa sumber sumber ide. Makanya saya bilang Bapak itu konseptor. Nah, Roh Kudus ini adalah sumber kekuasaan. Jadi makanya ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya tidak bisa dipisahkan. Karena kalau Bapa tanpa Roh Kudus, Bapaknya meninggal. Kalau Roh Kudus tanpa Bapa, ya Roh Kudusnya jadi bego gitu loh. Jadi ketiganya saling membutuhkan. Makanya saya mengatakan Bapa itu pemikiran, Yesus itu perkataan, Roh Kudus itu nyawanya, rohnya. Roh dari nyawa dari Tritunggal. Seperti itu. Mungkin maksud Bang Luga ini dan perempuan itu adalah gambar dari ciptaan Tuhan, bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Salah pengajaranmu. Nah, tuh. Masa Roh Kudus itu istri sama hotel. Mungkin maksudnya dia Roh. Ini udah kelas Kudus. Jangan tanya sama jemaat. Ditanya sama jemaat pula. Kalau masalah Roh Kudus perempuan, jangan tanya sama bukannya Kudus sama mungkin Nabi. maksudnya Roh Kudus. Jangan tanya sama jemaat tukang sayur. Bang Luga Dibantah sama ini umatnya gimana Nabi? Ditanya sama jemaat. Bang Luga bisa mendengarkan suaraku, Bang. Aku mau Sebelumnya aku mau nanya dulu Ito. Bang Luga, Siapa nih? ini nanti Ito Teti nanti masuk surga nggak? Lanjutkan. Gini, tadi kan Bang Luga mengeluarkan statement seperti ini. Bang Luga, dengar dulu Bang. Ada beberapa atas dasar apa, jangan dijawab dulu ya Bang. Atas dasar apa Bang Luga mengatakan bahwa Holy Spirit atau Roh Kudus itu istri Allah? Itu yang pertama. Yang kedua Bang, tadi Abang mengeluarkan statement bahwa Roh Kudus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Kemudian di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Betul. Abang dengarkan baik-baik ya Bang ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17.
Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus hendak terangkat ke surga melawan gravitasi bumi, ya, karena dia roh, ya. Begini kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa yang memberikan penolong itu? Bapa, kan? Berarti ada kuasa dari ilahi supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Sampai di situ aja. Jadi Roh Kudus itu. Oke, saya jawab ya. Silakan. Gini loh Mbak, Mbak ini Kristen apa sih? Roh Kudus itu sumber kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun, bukan jika Bapa turun. Roh Kudus itu sudah di dalamnya ada kuasa. Dia menerimanya dari siapa? Dia nggak menerima dari siapa-siapa. Roh Kudus itu memang sumber kuasa, wujudnya aja udah api. Masa api menerima kuasa? Api itu aja udah kuasa. Paham nggak? Kenapa Roh Kudus itu wujudnya 7 obor? 7 obor itu sudah api, sudah kuasa. Masa api menerima api lagi? Aduh, kamu ini belajar dari mana sih? Roh Kudus itu Tuhan. Dia tidak menerima kuasa dari siapapun, termasuk dari Bapa. Kurang ajar juga kalau lama-lama. Udah diam. Abang menyampaikannya salah. Ganti lain. Abang menyampaikannya salah. Kamu salah, kamu Ustaz, kamu turun aja. Bukan. Iya, Roh Kudus itu memang tetap diutus oleh Bapa. Diutus oleh Bapa, tetapi bukan berarti dengerin, kamu diam dulu. Istri Allah, bikin malu. Roh Kudus istri Allah, dari mana itu belajar? Kamu masih jemaat, ya. Sebagai jemaat kamu jangan ngajarin Nabi. Nabi pula kau ajarin, kurang ajar juga kau. Kamu jemaat kan? Kamu Nabi bukan? Saya ini udah Nabi. Ya. Nggak penting. Mau S3 kayak nggak ada gunanya kau. Kalau kau kan Nabi intinya. Mau S3 kayak S4 intinya kau bukan Nabi. Kami udah ke sorga. Apa yang sudah nggak penting S3mu itu ya, buang ke tong sampah itu. Apa yang sudah abang banyak tonton video saya. Video saya tontonin tuh banyak berat. Jangan tanya di sini, Oke, serahkan lagi ke Muslim. Serahkan ke Muslim aja udah cukup. Diri abang seorang nabi. Mana buktinya? Apa yang sudah abang kerjakan? Tonton video saya. Saya di sini tidak punya banyak waktu menjelaskan ke kamu. Tonton video saya. Saya tidak punya waktu menjelaskan. Pelajari video saya. Lugat Tambunan terus di YouTube. Harus mempertanggungjawabkan atas dasar apa abang mengatakan bahwa Roh Kudus itu istri Allah. Coba itu. Buktikan dulu bang. Ya itu kan karena ketololan kamu nggak paham. Kenapa Tuhan nggak mau kasih tahu ke kamu kalau Kudus istrinya Bapa? Ya karena abang yang jelasin pemahaman abang. Katakanlah aku tolol, aku bodoh, no problem. Ya karena itu aku mau belajar. Nah abang sudah mengatakan pertama abang sebagai nabi, lalu kedua abang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah istri Allah. Mengapa? Supaya kita mengerti apakah ada di Alkitab itu dikatakan sekarang kau diam. Ya, sekarang kau diam biar gue jelaskan lagi ya. Ya, silakan Bang, jelaskan. Sekarang kau diam biar gue jelaskan lagi. Apabila ada ayat Roh Kudus itu, kamu bisa diam dulu nggak? Tolong moderator disuruh diam dulu ini. Suruh diam dulu dia. Jadi gini, kan saya bilang tadi, Roh Kudus itu diutus betul, disuruh oleh Bapa. Tetapi satu yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa terhadap Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu menghasilkan kuasa di dalam dirinya. Bapa tidak bisa. Di Allah, Bapa itu tidak bisa menghasilkan kuasa di dalam dirinya. Yang bisa menghasilkan kuasa di dalam Kudus, Yesus pun tidak bisa. Makanya ketiganya itu saling membutuhkan. Bapa berkus, Yesus butuh Roh Kudus butuh Bapa. Mereka saling membutuhkan, makanya disebut Tritunggal. Kalau Roh Kudus menerima kuasa dari Bapa, namanya bukan Tritunggal lagi, jatuhnya Triteos. Berarti yang paling tinggi Roh Kudus. Apa? Betul? Berarti yang paling tinggi Roh Kudus. Nah, secara kuasa. Nggak gini dong, secara tinggi Roh Kudus. Tetapi secara intelektual Bapa.
Iya, berarti yang paling tinggi Roh Ya, Kudus. secara kuasa Roh Kudus yang menghasilkan kuasa, tapi secara intelektual Bapa. Oke, kamu menyembah roh atau menyembah Kan Bapak itu yang mengatur, Bapak yang memimpin, Ya. Bapak yang mengajar. Jadi kamu menyembah roh atau menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Kan yang paling kuat roh, ya kan? Nah, yang Ya kamu kalau sembah saya cuma menyembah Bapak nggak ada gunanya kalau nggak ada Roh Kudus. Ya Bapak cuma mikir-mikir nggak bisa jadikan langit dan bumi ngapain? berarti kalau rohnya Bapa ke bumi, Bapak mati dong kalau rohnya hilang. Mati dia. Abang coba, loh mana Bang Luga? Ya kena report sama Roh Kudus. Ya, silakan Gurunda sama itu. Silakan. Cek monitor Gurunda. Menanggapi apa yang di Menjelang asar Dinda di sini. Lanjut, diambil aja dulu sama teman kita ya. Asar Makassar. Oke. Lanjut. Kasar ya. Jadi Luga Ya, silakan. bagaimana mau menjelaskan konsep Roh Kudus adalah istri, Bapak adalah suaminya. Tugas suami istri kan kita tahu kalau orangnya udah nikah lah, kan dia belum nikah, bagaimana dia bisa menjelaskan konsep suami istri? Luga kawin dulu, makanya nikah dulu Luga. Ya, sambil menunggu Gurunda Zuma selesai sholat, sama Bang Billy sama Ito Teti dulu ya. Silakan. Bang Indra juga. Lanjut. Tadi juga saya tambahin ya. Halo, bisa dengar suara saya? Silakan Bang Juma. Aku mau ngomong barusan Bang tentang kerasulan Yesus. Halo, dulu. Jadi begini, Roh Kudus itu adalah sumber. Enggak, ntar dulu. Berarti ada dua nabi nih. Di samping lo ada nabi kecil nih. Nabi di bawah lo nih. Napiri. Hai, welcome to nabi kedua setelah Luga ya. Silakan. Ini ada nabi loh. Ini Komal Singa Allah ini kadang-kadang beginilah ya. Ada dua nabi loh naik. Ketawa dulu buat nabi-nabi kita, nabi-nabi Oten ya. Oke. Kemarin Napiri bilang bisa saya mulai? Ya, tunggu dulu bentar ya Bang Luga ya. Halo. Kemarin Napiri bilang ketika dia pergi ke surga sendirian tanpa Bang Luga, katanya Bang Luga kepalanya di bawah, kakinya di atas, diazab di neraka katanya begitu. Nggak benar itu. Nah, oke. Saya mulai lagi ya. Jadi gini, Roh Kudus ini adalah sumber kuasa. Makanya ada ayatnya di dalam kitab Zakaria, si Billy tahu itu. Demikianlah firman Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, melainkan oleh Rohku. Hakim-Hakim pasal 16, ketika Simson bertemu dengan singa, maka ada ayat yang berkata, maka berkuasalah Roh Tuhan, sehingga Simson mencabik singa itu seperti mencabik anak. Ketika Simson diikat, maka demikianlah bunyi firman Tuhan, berkuasalah Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan ini adalah sumber dari kekuasaan dari kealahan, bukan Bapa. Bapa itu dia pemimpin. Dia Allah Tritunggal, dia pemimpin karena dia paling besar, paling tinggi. Makanya Bapa mengutus Roh Kudus. Bapa mengutus Yesus, anaknya yang tunggal. Bapa mengajar. Segala sesuatu yang kudengar itu berasal dari Bapakku, kata Yesus. Segala sesuatu juga Roh Kudus juga dituntun oleh Bapa. Tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa terhadap Roh Kudus, yaitu Bapa tidak punya kuasa. Dia memakai kuasa Roh Kudus itu untuk menjadikan langit, untuk menciptakan manusia. Jadi yang dipakai oleh Bapa adalah kuasa Roh Kudus. Jadi Bapa itu ibarat kata dia tidak memiliki kuasa di dalam dirinya, dia memakai kuasa Roh Kudus. Jadi mereka saling membutuhkan. Secara pemikiran Roh Kudus butuh Bapa, secara kuasa Bapa butuh Roh Kudus. Jadi begitu sistem kerjanya. Jadi tidak Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus bikin mujizat. Tidak. Karena di dalam Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah.
Jadi roh Allah itu berdiri sendiri, kuasanya berdiri sendiri. Walaupun dia diutus, walaupun dia diajarkan oleh Bapa, tapi secara kuasa dia independen. Dia tidak meminta kuasa siapa. Bahkan Yesus dengan Bapa itu memakai kuasa Roh Kudus untuk membuat mujizat. Jadi itu poinnya harus tahu itu si Juma itu. Nggak boleh main bapak nggak bisa. Bukan kau yang ngatur di sini ya. Kerajaan saya ini wakil dari kerajaan Tuhan. Semua harus ngikutin aturan Tuhan. Nggak ikut aturan Tuhan, saya lempar ke dalam lautan api di dalam nama Yesus Kristus. Oke? Jelas? Silakan. Berarti kalau yang nggak nerima kamu sebagai nabi atau nggak masuk Kristen, nggak masuk surga gitu maksudnya? Digenjot lah, habis digenjot sama si Beelzebul. Berarti Islam dan Yahudi nggak masuk surga? Ya nggak masuk lah, kan gua perwakilannya, gua kan ini kan utusan, pejabat, semua itu ketentuannya harus melalui gua. Kalau gua bilang nggak boleh, gitu, ya. Gimana yang orang nggak yang Islam masuk neraka, Yahudi masuk neraka tuh di mana? Gua kemarin aja sudah ditunjukin sama Tuhan Yesus, gua udah dikasih Rolls Royce dengan seluruh pasukan malaikat, pengawalan seperti pas pampres gua di surga. Dan gua rumahnya di Yerusalem baru. Apa? Kisahnya gimana? Iya, jadi teman saya dapat penglihatan tentang surga. Saya dilihat naik Rolls Royce dan dikawal seperti pas pampres oleh malaikat-malaikat bersayap kan. Aduh Bang Uga, kok bisa begini? Saya bilang inilah upah memberitakan Injil di surga. Lalu teman saya juga dapat penglihatan, saya dapat istana itu 10 kali lipat dari besarnya dari istana negara, itu dari emas bercahaya. Lalu saya duduk di atas tahta bermahkota berlian. Nah, jangan-jangan dia nipu. Kalau mendingan kalau yang mimpi sendiri gue percaya. Udah berkali-kali masalahnya, udah banyak yang dapat penglihatan. Kalau udah sampai 100 orang gimana? Kok bisa nipu sih? Kalau 1 orang bisa nipu, kalau udah 100? Jelas ya? Apalagi yang mau ditanyain? Udah berak aja lah si Juma. Tobat lo Juma daripada lo jadi tukang sayur. Jelas ya? Jadi gini loh, Mbak, gini loh ya, masalah Roh Kudus perempuan. Kalau kita perhatikan, ketika label-label yang diberikan ke Roh Kudus itu seperti perempuan. Misalnya seorang penolong, aku akan mengutus seorang penolong. Penolong itu sebenarnya disematkan kepada siapa? Kepada Hawa. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Tuhan ngomong gitu kepada Adam kan di Kejadian pasal 1 kan. Lalu di Yohanes pasal 15 juga dikatakan aku akan mengutus seorang penolong. Penolong itu identik dengan perempuan. Terus yang kedua, kata yang kedua, penghibur. Penghibur itu siapa sih? Bukankah Tuhan itu penghibur? Nah, kalau penghibur itu ada biasanya disematkan kepada perempuan, wanita penghibur. Nggak ada cowok penghibur. Ya, pasti wanita penghibur karena sifatnya menyayangi, mengasihi. Nah, sifat perempuan. Boleh terus pemberi. Nah, kita harus belajar gitu. Jadi gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi babunya Bang Luga bahwa babunya Juma udah datang. Bang Luga dengar dulu lah. Silakan. Biar abang bisa menjelaskan kalau memang mau menjelaskan. Tadi kan abang bilang Roh Kudus itu identik dengan seorang perempuan. Lalu abang kaitkan dengan di kejadian penciptaan Hawa yang dimaksudkan Tuhan sebagai penolong untuk Adam. Identik nggak itu Bang? Identik nggak? Atau analogi itu udah benar nggak? Abang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Gitu loh, aku masih mikir loh itu Bang. Atas dasar apa gitu abang bisa? Oke. Gini. Cakap sama dia ini, suka-suka hati aja. Sebentar. Kenapa kau bilang ku babunya Bang Juma? Kenapa kau bilang ku babunya? Hah? Luga? Kenapa kau bilang ku babunya? Bentar dulu. Iya, apa masalahku sama kau rupanya? Tiba-tiba ngomong gitu. Apa urusannya? Apa urusannya Roh Kudus dengan babu? Coba apa? Apa urusannya? Sebentar dulu. Suka-suka Iya sebentar dulu. Kau tersinggung kalinya kau. Bukan. Tersinggung kali. Roh Kudus tiba-tiba kayak anak ini aja, kayak anak Jantar. Ancaman spiongot waktu tengok udah cerita babu. Udah lanjut sama Ito tuh. Ito sama si Luga ini Ito. Iya. Kalau serius sekali naik tensi Ito nanti naik tensi naik asam urat. Gak usah tanggapin kali.
Iya. Ah, Ini. Mas tengok. Nabi kena ajab, Nabi kena ajab. Hancur dia kan, hancur kan? Hancur. Hancur kalau udah masuk habis. Habis dia kan? Nah itu. Biarin naik, lucu juga Bang Luga itu, biarin aja. Aduh. Hancur dia. Hancur. Kalau suka hati yang ngomong. Kalau ngikutin dia gila kita, gimana coba lah. Kesetrum dia langsung kesetrum kan? Tengoklah, kagak aja cokornya, suka hati aja bicaranya, coba lah. Kemana-mana. Kalau Nah, itu dia, tuh, kalau Bang. kita Bang, ngikutin ada lagi. narasinya. Ada lagi dia? Ada lagi tuh Bang, Nabi di bawah abang tuh, satu lagi Nabi. Masih di Waduh, level di ini bawah kalau Luga. ini bukan nabi nih, Di aduh, bawah. ini udah bisa terbang-terbang Ya, ya. nabinya nih. Umat buta silakan bertanya. Apa? Tak, kau itulah Umat kan. buta Udah silakan tahunya kau kami bertanya. buta. Kami sudah mengetahui Nafiri itu buta. Nggak usah kau sebut-sebutkan. Dipukuli Luga kau nanti lama-lama. Tengoklah, kau bilang pula Luga buta. Dari mana jalannya Luga buta? Kau Nafiri ini suka-suka hati kau aja ngomong. Nggak terima kau bilang Luga buta. Ngarang aja kau. Wah, hajar kau nanti Nafiri kau bilang pula Luga buta. Mati kau. Kau bilang pula Luga buta longor. Kau bilang enggak aja kau. Gimana tuh Pak Nabi Luga? Gimana itu? Pak Nabi dibilang buta sama Nafiri. Itu marah banget itu Bang Lender gara-gara abang dibilang buta sama Nafiri. Iyalah. Nah, ini bisa jadi versus ya, Nabi Luga dan Nabi Nafiri versus ya. Ya di Bukit Golgota nanti dibikin jadwalnya ya teman-teman ya. Nah Bang, itu karena nabinya beda sekte Bang. Satu nabi dari karismatik, satu dari diskotik. Ya silakan. Ya judulnya antara dua nabi sekarang ya teman-teman ya. Adinda Ted, ada yang mau disampaikan ke Bang Luga, selesaikanlah dulu. Iya. Ya selesaikan masalahmu itu sama Bang Luga. Ya itu memalukan itu aja dia. Lanjut. Iya, memang Roh Kudus itu dikatakan Yesus penolong begitu, tapi bukan seperti lalu merumuskan bahwa Holy Spirit itu perempuan, seperti apa yang dikatakan Allah kepada dirinya sendiri. Aku akan menjadikan seorang penolong, maka dibentuklah Hawa dari tulang rusuk begitu. Jadi aku agak bingung apa dasarnya Bang Luga bilang Holy Spirit itu perempuan. Ini bukan bicara masalah hubungan atau relasi antara manusia dan pencipta. Yang bisa dikatakan ketika ada perumpamaan 5 orang bijak dan 5 orang bodoh, Allah adalah mempelai laki-laki dan umatnya adalah mempelai perempuan. Kalau itu cocok. Tapi kalau Abang Luga bilang bahwa Holy Spirit itu adalah perempuan, itu kayak mana? Roh itu adalah perempuan. Begitu. Roh menjadi manusia, firman menjadi manusia, Yesus dikandung dari roh. Yesus laki-laki. Itu gimana Bang Luga? Silakan Bang. Ada yang lebih bisa Abang kasih pendapat gitu biar aku ini bisa mengerti begitu. Penjelasan termasuk dengan Roh Kudus itu adalah istrinya, itu harus dijelaskan. Iya, itu Bang, kenapa Abang bilang seperti itu? Nanti orang-orang yang mendengar jadi bingung kalau Abang tidak rancu jadinya. Dan ada bukti-bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu istri Allah. Kalau tidak ada, nanti orang penasaran Bang, bertanya-tanya termasuk saya. Ya silakan Luga Nabi. Oh ya Pak Nabi silakan dijawab. Apa maksud Anda ngomong begitu kata itu? Jangan malu-maluin gitu kata itu tuh. Luga bangun. Setrum tadi, setrum.
Ajar. Bangun. Bangun. Hei. Bangun. Hei, Luga. Luga. Sebelum dia. Wah, kenapa begini si Luga sekarang ya? Jangan-jangan kualat ya. Mute lagi. Mute bisa. Di mute bisa. Oh, nggak ada suaranya Luga. Turun dulu. Nanti masuk lagi, naik lagi. Coba turun dulu. Habis itu naik lagi. Dia sengaja itu nggak mau ngomong. Tapi gini loh ya Bang Luga, karena ini kan pastilah banyak yang mendengarkan. Jadi abang harus bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan atau itu karena kehilapan dalam berkata-kata, ya kata maaf, bisa maafkan saya atas perkataan itu yang tidak bisa saya buktikan, bisa juga abang sampaikan. Jadi abang bebas dari penilaian yang salah dari orang lain terhadap abang gitu loh Bang. Ya, sambil menunggu Luga bangkit di hari ketiga, coba kita tanyakan ke Nafiri. Gimana itu menurut kamu Nafiri? Silakan. Ya gimana apanya? Ya, kata si Luga, Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Menurut kamu gimana? Kapan dia nikah? Terus siapa yang jadi dayang-dayang ketika menyambut tamunya, siapa gitu? Kapan nikahnya? Ya, itu kan materinya Luga. Nah, saya ini SKS-nya belum nyampe situ, jadi saya belum paham itu. Baru SKS tingkat lamaran baru ya? Oke, siap. Lanjutkan apa yang kamu bisa aja. Ya, kan gini, ya kan? Manusia pertama itu kan Adam, ya kan? Setuju nggak? Ya terus? Nah, terus dia ini asalnya nih dari mana Adam ini, kan gitu. Kalau dia nih manusia pertama. Terus? Terus kemana Ya. ini? Ya siapa yang mau diskusi? Ya terus lah kau bicara. Kau bicara kemananya? Terus? Ya kok ketawa? Ya udah, Bang Blender atau siapa? Ya kau bicara apa ini sekarang? Bang Nafiri kayak gitu Bang. Bang Lord Nafiri suka bikin ketawa Bang. Ya, makanya. ini kalau Blender ini saya anggap ini apa ya, penjaga pintu aja lah. Yang silakan masuk. Cakap aja kau terus. Enggak Apa bisa kau jadi mau narasumber. menjelaskan atau mau apa ini sekarang? Hah? Itu lo ngomong apaan? Gua nggak paham. Ya, saya tanya sama Bang Billy aja dah. Kan kita kan tahu 3 agama besar kan, Kristen, Muslim sama Yahudi. Ini sama-sama meyakini manusia pertama itu Adam dan Hawa, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau Adam manusia pertama, ini Adam ini pertama kalinya itu adanya tuh di mana? Kan gitu. Tinggal di mana? Apakah tinggal di planet Mars atau di Pluto atau di bumi atau di surga gitu? Di kos-kosan daerah Lenteng Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang kayak begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak. Ini saking nggak ada oten ya. Masa pertanyaan seperti ini aja Bang Billy nggak bisa jawab, tinggal di kos-kosan. Menurut Adam yang kau gimana sih? pelajarin berdasarkan kitab kau yang kau pelajarin, Adam itu dari mana? Ya, Luga udah minta permintaan naik lagi, minta kursi 1 ya. Siapa yang mau menyediakan kursi untuk Bang Luga? Untuk si Nabi. Ya oke, kalau dari Yahudi nggak bisa jawab, Muslim nggak bisa jawab, kita tanya aja yang sudah ke surga, Bang Luga. Kau jangan bertanya, kau yang menjawab. Udah silakan. Kami kasih kesempatan kau bertanya. Ya, ini antara Nafiri dan Luga. Coba kita dengarkan ya. Ini Nabi ya, Nabi katanya.
Silakan Pak Nabi Luga, silakan ditantang sama Napiri itu. Wah, sepertinya device Pak Luga, Pak Nabi rusak ya. Rusak. Itu tadi Iya. dari kesetrum tadi itu. Iya, dimakan itu ngamuk-ngamuk dia makan ini dia setrum. Device-nya lagi dihack. Iya, dihack sama bininya ala bapak yaitu Roh Kudus. Sakit hatinya difitnah-fitnah begitu. Lama-lama kita ke bawah linglung juga ini kayaknya. Ya kita ikutin aja Mi daripada nggak ada kerja. Bang Luga Timbunan. Iya, timbunan apa itu? Bang Luga Timbunan, puji tukang, puji tukang. Halo. Nah, udah hidup lagi dia, bangkit dia di hari ketiga. Sudah kedengaran suara saya. Udah. Itu passwordnya Ya, silakan tadi. Nafiri tanyakan langsung ya sama yang sudah pernah ke surga katanya. Nafiri. Oke ya. Harusnya kita orang beragama itu tidak anti tentang surga. Ya kalau memang surgamu lebih bagus, ceritakanlah bagaimana kondisi 72 bidadari. Iya kan? Kenapa kita harus anti tentang surga? Kalau ada ngomong surga, cek. Ya kalau surga lebih bagus, ceritakanlah. Ujung-ujungnya juga 72 yang lu ceritain. Surga Jangan kita anti tentang surga kalau memang Yang kita nggak ditanya pernah Lot ketemu. Nafiri bukan masalah bidadarinya. Silakan Lot Nafiri diulang pertanyaan sama si Nabi. Silakan. Udah Nafiri, jangan dulu kau, jangan recokin dulu kau Nafiri. Ku banting nanti pala kau. Kau yang recokin kau di sini. Kau kadang-kadang benar, kadang-kadang aneh kau. Bajigur, kadang-kadang ini anak benar kan ya. Ya, gimana Nafiri dibilang Diam dulu begitu kau. kamu? Gimana Nafiri? Enggak, Napiri Silakan, tadi Ibu. mengatakan Napiri tadi mengatakan surganya Luga di jalan perjuangan katanya. Cuman itu? Betul itu? Hah? Jalan perjuangan Gang Harapan nomor berapa gitu tadi? Nomor berapa Napiri? Surganya Luga. Ini lama-lama nih anak ini memang harus dilelepin nih palanya ke lautan api nih. Udah Napiri, blow kenapa on ini. ketika Dulu bener ada- ini anak, tapi sekarang gue Kenapa ketika ada Luga kamu diam Nafiri? Ada apa ini? Takut tuh, tadi berani kali. Senang kali. Nafiri. Oke, kembali lagi ke tema yang tadi ya, bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Ya memang di grup ini kan cuma terdiri dari dua jenis kelamin ya. Yang satu laki-laki mewakili Allah Bapa, ya perempuan ini mewakili siapa? Kalau bukan mewakili Roh Kudus ya mewakili siapa? Nggak mungkin mewakili Tuhan atau kucingnya Tuhan. Tentu mewakili Tuhan juga, yaitu Roh Kudus. Kalau perempuan bukan gambar dari Roh Kudus, memang perempuan ini kan digambar siapa? Gambar dari monyet, gambar dari kucing. Oh Luga, aku mau nanya merek Kalau handphone lu saya apa diciptakan sih? Tuhan gambar dari Bapa di surga. Allah Luga, menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah kalau Luga. perempuan tidak mau disamakan dengan gambarnya Tuhan, lalu perempuan ini gambar siapa? Luga, aku mau nanya, itu merek handphonenya apa? Kok merah terus sinyalnya setiap naik komal? Karena masih oten. Oh, Itu iya. karena masih oten. Iya betul. Karena masih oten kayak gitu. Gak ada bagus-bagusnya dari dulu naik komal begitu terus. Kenapa itu Luga? Karena masih oten tuh. Oh no. Aduh. Itu memang itu benar-benar itu. Aduh. Iya. Masih ada aja. Udah turun dia masih ketinggalan di bawah. Aduh, Mak.
Ya Allah, kenapa begitu itu? Bang Inspirasi naikin Pak Denny, Bang Inspirasi. Bang Inspirasi. Ini gini, Mican Bang Inspirasi. sama Luga lagi jalan-jalan beli takjil sore ini. Alah, tadi ada Luga nggak berani kau. Turun dia berani kau cakap. Bener, Banyak kali kau. Tadi ada dia nggak berani kau ngomong. Udah turun dia berani kau ngomong. Ayo, Bang. Banyak kali.